Cerita diawali dengan seorang wanita pekerja kantoran bernama Yeom Mi-jung. Hari itu, Mi-jung bersama rekan-rekan kantornya tengah makan bersama di suatu kafe sambil menceritakan tentang betapa serunya mereka mengikuti klub di kantornya. Tak seperti teman-temannya yang lain, Mi-jung tampak memiliki sifat yang sedikit lebih introvert alias pendiam. Selain itu, ia juga sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Salah seorang teman Mi-jung ingin mendengar cerita tentang Mi-jung di klubnya. Tapi rupanya Mi-jung tidak mengikuti satupun klub di kantornya. Padahal mengikuti klub merupakan salah satu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh karyawan yang ada di kantor. Usut punya usut, bukan tanpa alasan Mi-jung tak mengikuti klub di kantornya. Dikarenakan rumahnya yang jauh dari kantor, membuat Mi-jung harus pulang lebih cepat agar tidak ketinggalan kereta terakhir yang menuju ke rumahnya. 땀을 뿌려 쓸어서 털어 막 펴. 배우고 싶은 것도 없고. 야, 배우고 싶어서 가니? 해석은 자기 몫이잖아. 그런데 꼭 2차 가면 자기 해석 강요한다니까. Usai makan-makan, Mi-jung pun dibujuk dan dirayu teman-temannya untuk mencoba ikut klub bowling. Akhirnya, karena merasa tak enak, Mi-jung pun ikut bergabung bermain bowling. Tapi sayangnya, Mi-jung tidak seasik teman-temannya. Ia begitu kesulitan bersosialisasi dengan teman-teman sekantornya yang lain, hingga membuat Mi-jung lebih banyak diam dan tampak tak nyaman mengikuti klub tersebut. Melihat waktu sudah hampir larut, Mi-jung pun berpamitan pulang duluan dan pergi menyusul kakaknya di sebuah tempat makan untuk pulang bersama. Saat itu kakak Mi-jung yang bernama Yeom Ki-jung tengah curhat pada teman-temannya. Betapa ia kesulitan kencan karena rumahnya yang jauh. Dirinya yang sudah memasuki umur perawan tua tak kunjung mendapat jodoh yang baik. Ki-jung lantas menceritakan lagi tentang dirinya yang baru saja kencan dengan seorang duda anak satu. Menurut Ki-jung, kencan dengan duda anak satu sangatlah tidak enak karena duda lebih menomorsatukan anaknya dibanding kekasihnya. Tanpa disadari Ki-jung, tepat di meja sebelah mereka ada seorang duda yang tengah bersama putrinya. Sontak saja teman-teman Ki-jung berusaha menghentikan Ki-jung cerita. Hingga akhirnya karena sudah sangat segan dan tidak enak dengan pria tersebut, Ki-jung dan yang lain pun buru-buru ingin segera pulang. Tak diduga, Mi-jung ternyata mengenali pria duda tersebut yang merupakan teman sekantornya. Dengan sopan, Mi-jung pun pamit pulang dengan pria tersebut. Dari kejadian itu dapat disimpulkan kalau Ki-jung memiliki sifat kebalikan dari Mi-jung. Ki-jung lebih ekstrovert dan mudah bergaul bersama teman-temannya. Selain memiliki kakak yakni Ki-jung, Mi-jung juga memiliki abang yang bernama Yeom Chang-hee. Rupanya guys, malam itu Chang-hee juga mendapat sebuah masalah. Di mana Chang-hee yang memiliki pacar diselingkuhi oleh sang pacar, bahkan pacarnya itu ingin putus dari dirinya. Sebelum pulang, Chang-hee pun menemui pacarnya dan mereka berdua bertengkar dengan begitu hebatnya. Saking kesal dan emosinya, pacar Chang-hee pun menyinggung Chang-hee yang sangat norak dan ketinggalan zaman. Malam itu juga, hubungan Chang-hee pun resmi telah kandas. 나랑 톡하면서 그놈이랑도 톡하고 있었던 거 아니야? 동시에. 야, 그래 물어보자. 누구한테 물어볼까? 뭐 물어봐! 너한테나 그런 말이고. Setelahnya, Mi-jung, Ki-jung, dan Chang-hee tampak ketiga saudara itu pulang ke rumahnya yang jauh di desa menggunakan taksi. Ketika di taksi, mereka pun memikirkan masalah mereka sendiri-sendiri sembari melihat jalanan kota. Keesokan harinya, ketiga saudara itu membantu kedua orang tuanya bekerja, di mana diceritakan orang tua mereka bekerja sebagai seorang petani. Di sini pun dikenalkan salah seorang pria yang dipekerjakan ayah Mi-jung untuk menjadi petani di sana. Namanya adalah Pak Gu. Latar belakangnya tidak jelas dan ia juga tidak pernah bercerita siapa ia sebelumnya. Tiba-tiba saja Pak Gu ini sudah datang ke desa dan meminta menjadi seorang petani kepada ayah Mi-jung. Ayah Mi-jung pun yang membutuhkan salah satu bawahan akhirnya mempekerjakan Pak Gu. Selesai lelah bertani seharian, mereka pun makan bersama.
Saat makan, Chang Hee yang baru saja diselingkuhi merasa kalau ia diselingkuhi karena seperti orang miskin, sebab ia tidak mempunyai mobil. Ketika itu, ia pun meminta izin kepada ayahnya untuk membeli mobil, tetapi ayahnya tidak memperbolehkannya. Bukan tanpa alasan, karena ternyata sebelumnya Chang Hee ini pernah mencoba untuk mencicil mobil, tetapi ia tidak sanggup membayarnya hingga membuat seluruh anggota keluarganya kesulitan. Karena tak mendapatkan izin, Chang Hee pun langsung meluapkan kekesalannya. 이게 제가 지금 억지 부리는 게 아니잖아요. 생각해보면 그게 맞잖아요. 전 정말 아버지한테 숨기는 게 하나도 없고 싶어요. 없었어요, 여태. 뭐 원래 사가지고 어디다 짱 박아놓고 제가 안 산 척 할 수 있어요. 알잖아요. 그러니까 거기에 맞게 제가 작게 전기차로. Ia bilang alasan kenapa ia tidak menikah sampai setua seperti sekarang ini karena masih jomblo. Sebab ia tidak memiliki mobil seperti orang-orang muda kebanyakan. Malam harinya, Chang Hee nampak nongkrong dengan teman kampungnya bernama Du Hwan. Di malam itu, mereka pun saling cerita tentang masalahnya masing-masing. Chang Hee menceritakan kalau ia baru saja diselingkuhi oleh pacarnya. Tetapi Du Hwan juga cerita kalau hidupnya jauh lebih parah karena sudah lama tidak berpacaran. Sebab rupanya setiap wanita yang ia dekati selalu menghindar karena Du Hwan baru saja bangkrut. Selain itu, tampangnya juga tidak memadai. Bahkan salah satu wanita yang pernah didekati oleh Du Hwan pernah mengatakan kalau Du Hwan mirip seperti anjing terlantar. Setelah saling berbagi cerita, mereka setidaknya menjadi lebih lega dan mentertawakan kehidupan mereka masing-masing karena mereka sama-sama menyedihkan. Mereka pun berpikiran seandainya mereka tidak dilahirkan di desa terpencil seperti sekarang, melainkan dilahirkan di kota seperti Seoul, apakah hidup mereka akan menjadi lebih baik? Ketika itu, Chang Hee langsung menjawab, pasti mereka akan lebih baik daripada hari ini. Esok paginya, Mi Jung berangkat ke kantor seperti biasanya. Ketika di perjalanan, tiba-tiba ia berpapasan dengan Pak Gu. Saat itu mereka tidak saling menyapa. Tiba-tiba saja Mi Jung mulai kepikiran tentang Pak Gu karena ia merasa ia dengan Pak Gu adalah orang yang sama-sama introvert dan sulit untuk mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan. Ketika di kantor, Mi Jung diminta untuk menghadap atasannya bersama dengan dua pegawai pria lainnya. Alasan atasannya memanggil mereka bertiga karena mereka bertiga memiliki satu kesamaan, yaitu mereka bertiga memutuskan untuk tidak mengikuti klub di kantornya. Padahal itu merupakan sesuatu hal yang wajib untuk mempererat pertemanan yang ada di kantor. Dan ternyata dari ketiga orang tersebut, salah satunya sudah pernah ditemui oleh Mi Jung kemarin. Ia adalah pria duda anak satu yang dibicarakan oleh kakak Mi Jung di restoran kemarin. Atasannya pun mulai menanyakan alasan kenapa mereka memutuskan untuk tidak mengikuti klub. Mi Jung pun menjawab kalau ia rumahnya sangat jauh dari kantor, sehingga ketika pulang kantor ia harus langsung pulang. Sementara itu, si duda anak satu alias Tae-hun menjelaskan kalau ia tidak bisa mengikuti klub karena harus mengurus anaknya sepulang kerja. Dan pria lainnya menjelaskan kalau ia tidak bisa mengikuti klub karena ia adalah seorang yang introvert. Tetapi saat itu atasannya pun mengatakan kalau itu adalah kebijakan kantor, sehingga untuk kedepannya mereka bertiga mau tidak mau harus memilih salah satu klub. Seusai membicarakan itu, Mi Jung pun kembali ke mejanya untuk mengerjakan pekerjaan kantornya. Saat itu, usai mengumpulkan hasil pekerjaannya, Mi Jung melihat atasannya sedang mencoret-coret hasil kerjaannya. Atasannya pun mengatakan kalau Mi Jung kerjanya tidak benar dan harus memperbaiki kinerjanya. Sepulang dari kantor, Mi Jung pun pergi ke kafe untuk memperbaiki kinerjanya. Di situ, Mi Jung sangat merasa sedih karena baru saja dimarahi. Tetapi ia juga bingung mau cerita kemana karena ia introvert dan tidak memiliki tempat cerita yang nyaman. Mi Jung hanya bisa menangis sendirian. Keesokan harinya, secara tidak sengaja, Mi Jung mendengarkan rekan kerjanya yang membicarakan tentang dirinya. Ketika itu, salah satu temannya bertanya kepada pegawai pria yang sedang jomblo, kenapa ia tidak mencoba untuk mendekati Mi Jung.
Pria itu pun bilang kalau Mi-jung memang wanita yang cantik, tetapi kepribadiannya sangat lugu dan polos sehingga Mi-jung menjadi sangat tidak menarik. Karena perkataan itu, Mi-jung pun menjadi kepikiran. Ketika pulang kantor saja, Mi-jung masih terus kepikiran alasan kenapa kepribadiannya itu tidaklah seru dan membosankan. Dan kenapa ia menjadi cewek yang pendiam seperti sekarang. Ia pun kepikiran, andai saja lahir di ibu kota, apakah ia akan menjadi orang yang berbeda, tidak terkekang seperti sekarang. Ia ingin mengatakan sesuatu hal tetapi bingung. Bahkan ketika ia ingin berteman, ia tidak mempunyai teman yang benar-benar mengerti dirinya. Keesokan paginya, Mi-jung mendapat pesan dari pegawai bank. Ketika itu, pegawai bank bilang kalau hutang kredit dari Mi-jung sudah jatuh tempo, sehingga Mi-jung harus segera membayarnya. Jika Mi-jung tidak bisa membayarnya, mereka akan mengirimkan surat tagihan ke rumahnya. Di sini pun diceritakan alasan kenapa Mi-jung bisa sampai berhutang. Sebenarnya hutang itu bukanlah uang untuk dirinya, melainkan dulu Mi-jung pernah kenal dengan seorang pria di mana ia dekat dengan pria tersebut. Tetapi karena Mi-jung yang polos, pria itu meminta kepada Mi-jung untuk meminjamkan namanya di bank agar bisa berhutang atas nama Mi-jung. Dan Mi-jung pun tidak pernah menyangka kalau ternyata pria itu menipunya. Mi-jung terlalu polos sehingga sekarang pria itu tidak membayar hutang-hutangnya. Mi-junglah yang harus menanggung semuanya. Malam harinya, Mi-jung pun berusaha untuk menghubungi pria tersebut. Tetapi pria itu tak pernah membalas pesannya. Di malam itu juga, ketiga bersaudara itu melakukan pesta bersama dengan teman-teman desanya. Di mana di malam itu mereka menceritakan tentang masalah masing-masing. Mi-jung yang memang masih memiliki masalah, tetapi ia lebih memilih memendamnya dan menjadi pendengar dari cerita saudara dan teman-temannya. Keesokan paginya, Mi-jung pergi ke rumah Pak Gu. Tentu Pak Gu heran dan bertanya-tanya. Mi-jung pun menjawab bahwa ia meminta tolong kepada Pak Gu agar surat hutang yang akan dikirimkan oleh pos itu dikirimkan ke rumah Pak Gu. Mi-jung juga meminta tolong agar Pak Gu merahasiakannya, karena Mi-jung tidak ingin keluarganya tahu bahwa ia memiliki hutang yang besar di bank. Pak Gu yang introvert tanpa bertanya-tanya langsung mengiyakan permintaan tolong dari Mi-jung. Keesokan harinya sepulang kerja, Pak Gu memberikan surat tagihan itu kepada Mi-jung. 이따 들릴게요. Malam harinya, Ibu Mi-jung menyuruh Mi-jung untuk mengantarkan makanan ke rumah Pak Gu. Sesampainya di rumah Pak Gu, Mi-jung yang merasa telah menyusahkan Pak Gu berusaha untuk menjelaskan alasan kenapa surat tagihan hutang itu harus dititipkan di rumah Pak Gu. Lagi-lagi di sana, Pak Gu hanya diam saja. 죄송해요. 급해서 물어보지도 않고. 여기로 주소 옮겨놨어요. 이거 볼까 봐. Mi-jung pun merasa bahwa mereka berdua memiliki sifat yang sama. Entah mengapa ketika sedang berada dengan Pak Gu, Mi-jung juga merasa sangat tenang. Ia merasa Pak Gu bisa memahaminya. Dua orang introvert di tengah-tengah dunia yang sangat ramai. Keesokan harinya, kantor mengadakan acara makan bersama di mana setiap orang telah ditentukan kelompoknya untuk duduk bersama. Ternyata Mi-jung satu meja dengan kedua temannya yang memutuskan untuk tidak mengikuti klub, yaitu Tae-hun dan Changmin. Selesai makan, secara kebetulan Mi-jung satu lift dengan Tae-hun. Di saat itulah Mi-jung pun minta maaf atas perlakuan kakaknya di tempo hari jika hal itu telah menyinggung perasaan Tae-hun. Tetapi Tae-hun mengatakan itu bukanlah masalah. 안 닮았네요. Malam harinya, Mi-jung yang nongkrong bersama dengan saudara-saudaranya dan juga teman-teman desanya. Di hari itu, ternyata mereka memutuskan untuk pergi ke kota. Di sini kita juga dikenalkan salah satu teman dari mereka semua. Ia adalah seorang wanita bernama Yuna. Yuna ini memiliki sifat yang berbeda dengan Mi-jung. Ia orangnya mudah bergaul, supel, dan mudah untuk mengutarakan apa yang ia pikirkan. Ia pun tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang terhadap dirinya. Karena itulah Mi-jung dalam hatinya sebenarnya ingin menjadi seseorang seperti Yuna. Dan ia pun berandai-andai, seandainya ia dilahirkan kembali, ia ingin menjadi orang yang seperti Yuna. Bukan tanpa alasan, karena diri Mi-jung yang sekarang itu selalu dipenuhi ketakutan akan pikiran orang-orang terhadapnya. Ia juga sulit untuk mengutarakan apa yang ia inginkan. Karena itu, ia merasa tidak bebas terhadap kehidupannya. Ia juga sering kesepian karena terlalu sering memendam semua yang ingin ia katakan. 또 나처럼 살다가
아, 이것도 아닌가 보다. 말로 사람을 홀리겠다는 의지가 안 보여서 좋아. 너무 멀리 샛길로 빠져서. 그러니까 넌 절대 그 지점을 안 넘었으면. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, Chang Hee mengawasi toko di cabangnya. Kebetulan di hari itu, kasir di toko tersebut sedang sibuk. Karena hal itulah, Chang Hee pun menolongnya untuk menjadi kasir sementara. Saat sedang menjadi kasir, tidak diduga, tiba-tiba datang mantan Chang Hee yang sedang membeli di toko itu. Dan yang lebih mengejutkan, mantannya itu ternyata membawa cowok barunya. Ketika bertemu, Chang Hee pun pura-pura tidak mengenal mantannya itu karena selain sakit hati, ia pun merasa malu dan tidak pantas. Karena sekarang pacar baru dari mantannya itu lebih tampan dan lebih kaya daripada Chang Hee. Karena itulah, ia pun sadar diri dan berpura-pura asing kepada mantannya. Chang Hee pun hanya bisa melihat dalam diam mantannya itu sampai pulang dan menggunakan mobil cowok barunya. Di situ, Chang Hee merasa bahwa keputusannya meninggalkan pacarnya adalah benar karena pacarnya yang sekarang sudah bahagia dengan seseorang yang lebih kaya dan memiliki mobil. Bukan seperti Chang Hee yang tidak mempunyai apa-apa. Kemudian terlihat Mi Jung yang menghubungi salah satu teman dari si cowok yang berhutang atas nama Mi Jung. Temannya itu pun mengatakan kepada Mi Jung bahwa cowok itu telah kabur ke Thailand dan berusaha untuk berbaikan lagi dengan mantannya. Disitulah Mi Jung tentu merasa sangat sakit hati karena selain ia bingung harus membayar hutangnya, ternyata laki-laki itu juga meninggalkan Mi Jung dengan kembali bersama mantannya. 선배랑 사귀었니? 사귀었다 헤어졌다 반복하더니 결국 신용불량자 되고 여기선 답이 안 보이니까. Sepulang kerja, ketika berjalan menuju rumahnya, Mi Jung melihat kedua orang tuanya sedang berlarian menuju rumah Pak Gu. Tentu saja, Mi Jung langsung mengikuti mereka. Di sana mereka menemukan Pak Gu yang sedang mimisan. Sang ayah pun langsung membawa Pak Gu pergi ke rumah sakit. Kemudian malamnya saat tengah makan, keluarga Mi Jung pun membicarakan tentang kejadian yang menimpa Pak Gu. Di situ, ibu Mi Jung mengatakan jika Pak Gu terluka parah. Mungkin saja itu karena kebiasaan minum-minumnya. Ketika ia mabuk, ia terjatuh. Ibu Mi Jung pun lanjut bercerita tentang kedatangan Pak Gu pertama kali di desa tersebut. Awalnya tidak ada yang tahu siapa Pak Gu ini sebenarnya. Bahkan nama Pak Gu bukanlah nama yang sebenarnya. Semua orang pun tidak mengetahui latar belakang Pak Gu. Ia hanya datang ke desa itu dan meminta pekerjaan. Ayah Mi Jung yang melihat Pak Gu orangnya rajin, akhirnya mempekerjakan Pak Gu. Mi Jung pun menjawab, alasan mengapa mungkin Pak Gu tidak pernah menceritakan tentang latar belakangnya ialah karena mungkin saja Pak Gu ini memiliki kasus di masa lalunya dan ia pergi ke desa itu untuk bersembunyi dari sesuatu. Tetapi ibu Mi Jung meragukan apa yang dikatakan Mi Jung itu karena sang ibu percaya bahwa Pak Gu adalah orang yang baik, terlihat dari tingkah lakunya dan juga sikapnya dalam pekerjaannya. Di tengah pembicaraan itu, Chang Hee pun melihat ke jendela dan sangat terkejut karena melihat Pak Gu sudah ada di sana untuk mabuk seperti biasanya. Padahal baru tadi siang ia melihat sepertinya Pak Gu ini dipukuli oleh orang. Ya, memang itulah yang selalu dilakukan oleh Pak Gu setiap malamnya. Ia tidak pernah sekalipun berhenti untuk meminum alkohol dan mabuk-mabukan. Terlihat Pak Gu ingin melupakan sesuatu di dalam hidupnya dengan terus mabuk setiap malam. 선배랑 사귀었니? 사귀었다 헤어졌다 반복하더니 결국 신용불량자 되고 여기선 답이 안 보이니까. 죄송해요. 급해서 물어보지도 않고. 여기로 주소 옮겨놨어요. 누가 볼까 봐. Keesokannya di kantor, pekerjaan Mi Jung masih tetap salah di mata atasannya. Atasannya itu bahkan sampai mengeluh dan emosi saat mengkoreksi pekerjaan Mi Jung. Hal itu membuat Mi Jung sedih dan kehilangan semangatnya. Belum lagi Mi Jung mengembalikan semangat dan moodnya, ia harus kembali dipanggil oleh atasannya yang lain. Kali ini, atasannya tersebut merekomendasikan klub yang menurutnya cocok untuk Mi Jung yang suka menyendiri. Muak karena terus-terusan disuruh masuk klub dan ditambah masalah lain di kantornya, Mi Jung pun menangis saat itu juga di hadapan atasannya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, Mi Jung bukanlah orang yang suka menyendiri. Ia juga ingin bergabung ke klub dan berinteraksi dengan karyawannya yang lain. Namun entah mengapa Mi Jung selalu tak bisa. Mi Jung selalu merasa terkurung, tak bisa bebas seperti kebanyakan orang.
Malamnya saat pulang bekerja, Mijung merasa sangat lelah dengan kehidupan yang ia jalani. Dengan perasaan lelah, muak, dan putus asa yang ada di dalam dirinya, Mijung lalu menemui Pak Gu yang tengah minum alkohol di depan rumahnya. Mijung lantas bertanya, apakah Pak Gu tidak ada pekerjaan lain selain meminum alkohol. Daripada Pak Gu terus-terusan minum alkohol, Mijung pun menyuruh Pak Gu agar Pak Gu memuja dirinya, alias menyukai Mijung. Selama ini, hidup Mijung selalu terasa kosong dan hampa. Tidak ada hal yang membuatnya bersemangat dan berambisi. Selain itu, laki-laki yang selalu ditemui Mijung adalah laki-laki brengsek. Mijung ingin Pak Gu memuja dirinya agar hidup Mijung terasa penuh. Tentu saja Pak Gu menolak permintaan Mijung yang konyol. Ia tahu saat ini Mijung hanya sedang frustasi. Lagian, Mijung ini tidak tahu latar belakang kehidupan Pak Gu. Jangankan latar belakang, nama lengkap Pak Gu saja Mijung tidak tahu. Pak Gu tidak ingin terlibat apapun di desa tersebut. Tidak cukup di situ, dengan dirinya memuja Mijung, belum tentu hidup Mijung pun akan berubah. Selain itu, Pak Gu juga mengatakan bahwa ia juga merupakan laki-laki brengsek seperti laki-laki kebanyakan yang ditemui Mijung. 조금 있으면 겨울이에요. 그러니까 날 추앙해요. 가득 채워지게. 아니면 뭐해? Pak Gu lantas pulang ke rumahnya. Tapi di rumah ia justru kepikiran dengan kata-kata Mijung barusan. Ia mulai berpikir bagaimana caranya memuja seseorang. Sampai-sampai Pak Gu mencari arti dari kata memuja di internet. Keesokan malamnya Pak Gu masih kepikiran dengan perkataan Mijung. Perasaannya kini campur aduk memikirkan Mijung. Tak hanya Pak Gu yang kepikiran, ternyata Mijung sendiri juga kepikiran dengan perkataan yang sudah ia lontarkan pada Pak Gu kemarin. Sampai-sampai untuk pertama kalinya, Mijung malas pulang ke rumah karena tak mau bertemu dengan Pak Gu. Padahal selama ini Mijung selalu memilih pulang ke rumah apapun masalahnya. Karena tak ingin pulang, Mijung pun kali ini ikut nongkrong di kafe bersama teman-temannya hingga larut malam. Saat pulang, di jalan menuju rumahnya, ada dua orang pria nakal yang mengincar Mijung untuk digodain. Tapi untungnya di belakang Mijung ada Pak Gu yang juga menuju rumahnya karena baru membeli alkohol. Secara tidak langsung, Pak Gu pun melindungi Mijung dari pria nakal hidung belang. Keesokan harinya ketika di kantor, Mijung berusaha untuk menghubungi teman pria yang berhutang atas namanya untuk menagih hutangnya. Akhirnya, Mijung pun mendapatkan balasan pesan dari teman pria itu yang tidak disangka Mijung temannya malah memakinya. Ketika itu, Mijung secara tak sengaja berkata kasar, yang dimana ternyata di situ ada atasannya, sehingga atasannya merasa kalau kata kasar yang dikeluarkan oleh Mijung untuk atasannya. Tentu karena hal itu, Mijung pun harus lagi-lagi menerima amarah dari atasannya. Malam harinya sepulang kerja, ketika di kereta, Gi-jung bertemu dengan mantan adiknya Chang Hee. Gi-jung di situ pun berbicara dengan mantan adiknya itu. Di sini diketahui kalau ternyata mantannya itu tidak pernah meninggalkan Chang Hee, melainkan Chang Hee lah yang memutuskan untuk meninggalkan mantan pacarnya. Sebelumnya ke rumah, Gi-jung pun berbicara ke Chang Hee kalau barusan saja ia bertemu dengan mantan pacar Chang Hee. Gi-jung pun bertanya kenapa sebelum-sebelumnya Chang Hee selalu galau karena ditinggal oleh mantan pacarnya. Ia selalu cerita kalau mantan pacarnya lah yang berusaha untuk meninggalkannya. Padahal faktanya Chang Hee lah yang selalu berusaha untuk meninggalkan mantan pacarnya. Padahal mantan pacarnya itu selalu ingin menghubungi dan balikan dengan Chang Hee. Chang Hee yang tidak bisa lagi menutup kebohongannya, akhirnya ia terpaksa mengutarakan apa yang ia rasakan. Ya, memang semuanya benar. Ia mencari-cari cara untuk meninggalkan mantan pacarnya. Hal itu Chang Hee lakukan karena ia merasa insecure. Ia merasa tidak pantas untuk terus-terusan berhubungan dengan mantan pacarnya yang sekarang. Karena ia merasa bahwa mantan pacarnya itu berhak bahagia dengan lelaki yang lebih mapan dan lebih kaya daripada Chang Hee yang sekarang. Ia merasa ia belum bisa membahagiakan mantannya karena sekarang ia tidak punya apa-apa. Esok harinya ketika di kantor saat jam makan siang, Mijung kembali mendapatkan panggilan dari atasan untuk membahas mengenai klub yang harus Mijung pilih. Di situ Mijung pun bertemu dengan kedua temannya yang sama-sama tidak memiliki klub. Sambil menunggu, mereka bertiga mulai berpikir bagaimana cara mereka agar mereka tidak dipanggil lagi dengan atasan yang sama. Di situ Mijung pun tiba-tiba mendapatkan ide untuk membuat klub pembebasan, di mana anggotanya hanya berisikan mereka bertiga.
Mendengar itu pun mereka bertiga akhirnya sepakat. Keesokan paginya terlihat Mijung pergi ke kantor. Ketika itu ia berpapasan dengan Pak Gu. Mereka berdua memang semenjak kejadian Mijung mengatakan ingin dipuja oleh Pak Gu, tidak pernah menyapa lagi karena alasan sungkan. Ketika itu Mijung pun memberanikan dirinya dengan berbalik menatap Pak Gu sambil berkata mulai ke depannya mereka berdua saling menyapa. Akhir pekan ketika bertani di sawah, saat itu Mijung pun bilang kepada Pak Gu bahwa Pak Gu juga kelihatannya hatinya kosong. Apakah Pak Gu mau untuk dipuja? Karena Mijung bersedia untuk melakukannya. Mendengar itu, Pak Gu pun hanya diam dan memikirkannya. Pak Gu pun terus kepikiran tentang apa yang dikatakan oleh Mijung sampai malam hari. Kemudian memperlihatkan Pak Gu yang diajak makan di rumah Mijung. Ketika itu, Ibu Mijung mengatakan kalau ayah Mijung sering memuji kinerja dari Pak Gu karena kinerjanya baik. Ayah Mijung adalah seseorang yang jarang memuji orang. Pak Gu adalah salah satu orang yang dipuji oleh ayahnya karena sejak dulu ayah Mijung hanya memuji Mijung saja. Dari kecil Mijung adalah anak yang patuh. Karena itulah ayahnya sangat menyayangi Mijung. Setelah itu, tiba-tiba datang Gijung dan Changhi sambil bertengkar memasuki rumah. Gijung mengambil sandal dan melemparkannya ke arah Changhi. Namun sayangnya sandal itu mengenai kepala Mijung karena Changhi menunduk. Mijung terlihat hanya diam ketika itu. Namun ia lalu mengambil sandal itu dan melemparkannya keluar. Di sini terlihat kalau Mijung yang dulu seharusnya hanya diam saja, tetapi sekarang Mijung sudah mulai berubah. Ia mulai belajar untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan. Malam harinya, Changhi memutuskan untuk main ke rumah Pak Gu. Di situ, Changhi bercerita mengenai Mijung. Ia mengatakan kalau Mijung orangnya jarang marah karena ia sulit untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan. Tetapi ketika Mijung marah, Mijung akan menjadi sangat menakutkan. Karena hal itulah, Pak Gu harus berhati-hati dengan Mijung. Kemudian memperlihatkan salah satu teman kantor Mijung yang memanggil semua teman-teman kantornya dan menunjukkan salah satu klub baru yang berjudul Klub Pembebasan. Di situ mereka semua pun tertawa. Mereka yang tahu kalau Mijung mengikutinya akhirnya memutuskan untuk bertanya ke Mijung apa sebenarnya klub tersebut. Mijung menjawab kalau sebenarnya ia juga bingung karena dirinya masih belum memiliki rencana tentang apa yang akan dilakukan oleh klubnya. Tetapi awalnya ia membentuk klub itu karena ia mempunyai niat untuk keluar dari sebuah kurungan yang tidak terlihat di dalam kehidupannya. Karena hal itulah siapapun seseorang yang mengikuti klub pembebasan ini, mereka akan menuju ke kebebasan. Siang harinya, ayah Mijung yang juga membuat lemari di hari itu memberikan lemari tersebut kepada pelanggannya. Tetapi pelanggannya itu malah menolak padahal pelanggannya sudah memesan lemari tersebut. Pelanggan tersebut bilang kalau harga yang diberikan oleh ayah Mijung ini terlalu mahal. Di situ ayah Mijung pun hanya bisa pasrah dan pulang bersama Pak Gu. Sesampainya di rumah, Pak Gu tiba-tiba pergi kembali lagi ke rumah pelanggan tersebut. Di sana Pak Gu meminta bayaran kepada sang pelanggan karena sang pelanggan sudah memesannya. Karena hal itulah ia harus membayarnya. Tidak diperlihatkan apa yang dilakukan Pak Gu, tetapi yang jelas pelanggan itu akhirnya menyerahkan uangnya kepada Pak Gu. Kemudian Pak Gu memberikan uangnya kepada Ibu Mijung. Saat makan malam, Ibu Mijung merasa penasaran bagaimana cara Pak Gu menagih uang dari pelanggan tersebut. Tetapi sang suami di situ hanya diam saja mendengarkan karena suaminya juga tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Pak Gu. Esok harinya cuaca sangat buruk, hujan turun lebat dengan diiringi petir, sehingga membuat karyawan-karyawan kantor Mijung mulai ketakutan. Tetapi anehnya di hari itu, Mijung, Taehun, dan Sangmin malah bersikap biasa saja. Bahkan Mijung menganggap kalau ia malah merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Setelah itu, mereka pergi ke kafe untuk melakukan pertemuan pertama klub pembebasan mereka. Di sana, tidak seperti orang biasanya ketika nongkrong, melingkar, dan berhadap-hadapan, mereka bertiga justru hanya duduk berdamping-dampingan tanpa saling berhadapan. Karena menurut mereka, cara itulah yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Mereka bertiga pun akhirnya mengobrol mengenai semua hal, terutama tentang kebebasan, anggapan kebebasan dari masing-masing orang di sana. 그럼 내가 바뀌어야 되는데 해방하려면 퇴사하고 이혼하는 수밖에. 아니요. 진짜 편하고 좋네요. 뭔가 전투적인 느낌이야. Lalu
Lalu sesampainya di rumah malam harinya, Mi-jung masih menikmati dan melihat indahnya hujan. Di tengah-tengah momen itu, tiba-tiba kilat menyambar listrik sehingga membuat listrik menjadi padam. Mi-jung yang merasa khawatir dengan keadaan Pak Gu kemudian segera berlari menemui Pak Gu dan menyuruh Pak Gu masuk ke dalam rumah karena berbahaya untuk tetap di luar. Tapi ketika itu Pak Gu hanya diam saja dan mengabaikan perkataan Mi-jung. Sehingga Mi-jung pun langsung menarik tangan Pak Gu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Esok harinya, akhir pekan seperti biasanya, mereka bertani di ladang. Saat sedang istirahat, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sehingga membuat topi yang digunakan oleh Mi-jung terbang jauh ke seberang jalanan. Melihat hal itu, Chang Hee kemudian menyuruh Mi-jung untuk mengambilnya sendiri. Namun tak disangka-sangka, Pak Gu langsung berdiri dan menawarkan dirinya untuk mengambilkan topi Mi-jung. Pak Gu kemudian langsung berlari dengan sangat kencang dan melompati parit yang sangat jauh. Tentu saja atraksi itu membuat semua orang terpukau karena kalau orang biasa, tentu Pak Gu tidak bisa melakukannya karena jarak antara paritnya itu sangatlah jauh. Bahkan di situ Chang Hee pun mengira kalau Pak Gu ini jangan-jangan dulunya adalah mantan atlet. Setelah mengambil topinya, Pak Gu pun kembali melompat lagi untuk memberikan topi itu kepada Chang Hee. Chang Hee lalu memberikan topinya kepada Mi-jung. Di sini pun terlihat dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Gu, kelihatannya Pak Gu telah mencoba untuk membuka hatinya untuk Mi-jung. Chang Hee yang terpukau dengan Pak Gu, ketika itu Chang Hee pun langsung bilang ke Pak Gu kalau lompatan yang dilakukan Pak Gu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang ahli saja. Bahkan seusai bekerja, Chang Hee yang masih penasaran dengan sosok siapa sebenarnya Pak Gu ini, kemudian ia pun menghampiri Pak Gu dan bertanya siapa nama asli Pak Gu. Chang Hee berpikir mungkin saja Pak Gu ini bisa jadi salah satu atlet lompat nasional karena ada beberapa atlet nasional yang memiliki nama yang sama. 일반인 아니죠, 그죠? 형, 자기 혼자서 한계 도전하는 사람들이 구창모를 알다니. 아니야, 아이고. 구자윤? 이름을 오픈하실 생각이. Tidak hanya sampai di situ, saat selesai makan, Pak Gu yang memang tidak pernah menjawab pertanyaan, Chang Hee pun terus berusaha untuk menguliti Pak Gu dengan berusaha mengikutinya di sana. Tetapi hal itu membuat Pak Gu menjadi risih sehingga Pak Gu pun menyuruh agar Chang Hee menghentikan apa yang ia lakukan dan pergi dari Pak Gu sekarang. Malam harinya, ayah Mi-jung mengeluh kalau obat nyamuk telah habis. Di situ, Mi-jung yang selalu menurut dengan kata orang tuanya, ia pun berniat untuk membelikan obat nyamuk itu di supermarket. Tetapi, ayahnya bilang kalau sudah malam, lebih baik besok saja. Tetapi karena Mi-jung terus memaksa, akhirnya ia pun pergi untuk membeli obat nyamuk di supermarket. Ketika dalam perjalanan, Mi-jung terus memikirkan sikap Pak Gu terhadap dirinya. Karena seringkali apa yang dilakukan Pak Gu membuat Mi-jung bingung. Karena sering Pak Gu bersikap baik terhadap Mi-jung. Dan tidak jarang juga Pak Gu tiba-tiba bersikap cuek dan dingin. Tentu saja itu membuat Mi-jung bingung apa yang sebenarnya dirasakan oleh Pak Gu. Sesampainya di supermarket, untuk membalas rasa terima kasihnya tadi siang, Mi-jung pun juga membelikan alkohol untuk Pak Gu karena ia tahu setiap malam Pak Gu selalu membeli alkohol di supermarket itu untuk mabuk-mabukan. Benar saja, di perjalanan pulang, Mi-jung bertemu dengan Pak Gu yang hendak membeli alkohol. Di situ, Mi-jung pun memberikan alkohol itu kepada Pak Gu yang tentunya membuat Pak Gu bertanya-tanya tentang sikap dari Mi-jung. Di situ, Pak Gu pun bertanya tentang apa yang dikatakan oleh Mi-jung tempo hari, yaitu ketika musim semi nanti tiba, mereka berdua akan menjadi orang yang berbeda. Bukannya kosong, tetapi penuh. Di situ, Mi-jung pun langsung menjawab kalau mereka berdua bisa berubah jika saja mereka berdua sepakat untuk saling memuja satu sama lain. Karena berdasarkan pengalaman, seseorang akan berubah setelah mereka melakukan apa yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Mi-jung yang melihat Pak Gu hanya mabuk-mabukan setiap hari, di situ Mi-jung pun yakin kalau mereka berdua saling memuja satu sama lain, pasti perasaan mereka akan lebih penuh, tidak kosong seperti saat ini. Mendengar itu, Pak Gu langsung bilang kalau ia telah mulai untuk memuja Mi-jung. Hal itu ia buktikan dengan apa yang ia lakukan siang tadi. Mendengar itu tentu membuat Mi-jung bertanya-tanya kalau mungkin saja mereka berdua ke depannya bisa menjadi lebih dekat lagi. Keesokan harinya memperlihatkan Pak Gu yang habis membeli minuman. Ketika itu, ia tak sengaja berpapasan dengan Mi-jung yang baru saja keluar dari stasiun.
Saat itu Mijung berusaha menghampiri Pak Gu, tetapi Pak Gu terlihat kebingungan dan terlihat menjauhi Mijung untuk menghindarinya. Padahal saat itu Mijung berusaha membuka obrolan dengan Pak Gu karena Mijung ingin lebih dekat dengan Pak Gu. Tetapi pada akhirnya Mijung harus menelan kekecewaan karena Pak Gu hanya melewatkan Mijung saat itu. Ya, Pak Gu melakukan itu karena ia sengaja, karena dirinya bingung harus berbuat apa. Terlebih lagi, Pak Gu harus berhadapan langsung dengan keluarga Mijung. Malam harinya memperlihatkan Pak Gu yang hanya melihati rumah Mijung karena ia terus kepikiran akibat tadi siang menolak ajakan makan bersama dari Mijung. Sebenarnya dari dalam hati Pak Gu, ia juga ingin mengenal lebih dalam tentang Mijung, tetapi ia tidak enak dengan keluarga Mijung karena saat ini Pak Gu dipekerjakan oleh keluarganya. Keesokan harinya memperlihatkan Pak Gu yang menerima uang gaji dari ayah Mijung. Di hari itu, Pak Gu pun memberanikan dirinya dengan gentleman meminta nomor Mijung kepada ayah Mijung langsung karena menurutnya itu adalah hal yang benar. Kemudian memperlihatkan sepulang kerja, Mijung tiba-tiba menghentikan langkahnya karena ia mendapatkan pesan dari seseorang yang ia tidak duga, yaitu Pak Gu. Pak Gu mengirimkan pesan kalau ia baru saja gajian. Apakah Mijung ingin makan bersama dengan Pak Gu? Membaca itu, Mijung tentu saja senang bukan main. Dan setelahnya mereka berdua pun akhirnya makan bersama. Saat pulang dari makan, Pak Gu bertanya kenapa Mijung tidak memiliki seseorang yang membuat hatinya penuh. Padahal Mijung memiliki keluarga yang bahagia dan masih lengkap. Mendengar itu, Mijung pun menjawab bahwa masih ada dari sisi ayah dan ibunya yang Mijung belum pahami, termasuk juga kedua saudaranya. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba kakak Mijung turun dari bus pulang kerja. Kakaknya yang melihat Mijung berdua saja dengan Pak Gu tentu bertanya-tanya apa hubungan Mijung dengan Pak Gu sekarang, karena mereka berdua sekarang terlihat begitu dekat. Lalu sepulang kerja, Chang Hee memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Gu karena ia baru saja membelikan Pak Gu minuman beralkohol. Sesampainya di sana, ternyata rumah Pak Gu kosong. Chang Hee pun memutuskan untuk masuk ke rumah Pak Gu yang kebetulan tidak dikunci. Sesampainya di dalam, Chang Hee benar-benar terkejut ketika ia melihat banyak sekali botol-botol bekas minuman beralkohol di sana. Malam harinya ketika sedang mabuk di rumah, tiba-tiba Pak Gu didatangi oleh Mijung. Setelahnya mereka berdua pun ngobrol panjang. Di situ Mijung terlihat lepas bisa mengutarakan apa yang ia ingin ceritakan. Tidak seperti biasanya memendam semuanya. Pak Gu pun teringat kalau tempo hari Pak Gu sempat membelikan es krim untuk Mijung. Tetapi karena tak berani memberikannya, akhirnya ia menyimpannya di dalam kulkas. Ketika itu, Pak Gu pun langsung mengeluarkan es krim itu dan memberikannya kepada Mijung. 쓸데없이 허비되는 시간이 왜 이렇게 길까? 그 어린 나이에도 심란했어요. Keesokan harinya memperlihatkan Pak Gu yang bersih-bersih rumahnya karena semenjak tempo hari rumahnya dikunjungi oleh Mijung, Pak Gu merasa kalau rumahnya harus lebih bersih. Setelah membersihkan itu semua, Pak Gu memfotokan kondisi rumahnya sekarang dan mengirimkan pesan kepada Mijung. Di tempat lain memperlihatkan Mijung yang tampak senang mendapatkan pesan itu. Dan di hari itu juga, Mijung terlihat berubah sifatnya. Ia lebih berani untuk mengutarakan perasaannya kepada teman-temannya, yang tentunya membuat temannya bertanya-tanya kenapa Mijung sekarang sifatnya berubah. Malam harinya memperlihatkan Mijung yang lagi-lagi pergi ke rumah Pak Gu. Di situ Pak Gu pun cerita kalau sebelumnya ia sangat merasa berat sekali untuk membersihkan rumahnya, terutama menyingkirkan semua botol-botol bekas alkohol itu. Tetapi setelah dirinya dekat dengan Mijung dan memuja Mijung, entah mengapa Pak Gu merasa bersemangat. 내가 갚을 생각이 없어서 안 갚는 거라고 얘기 좀 하지 말라고. 당장 어딨냐 내가. 자면 잔다고 뭐라 그러고 먹으면 먹. 장가 왜 우리 집에 말해? 그냥 이름하고 연락처만 주면 돼. 걱정 마요, 준댔어요. 대신 갚았냐? Keesokan harinya seperti biasa, Mijung dan keluarganya tengah berkebun. Di rumah, Gijung yang tengah menjemur pakaian selalu memperhatikan gerak-gerik Pak Gu dan Mijung. Ia begitu sinis melihat adiknya dan Pak Gu yang berkebun sambil pacaran. Tak lama, Gijung pun dimarahi ibunya karena hanya bermalas-malasan di rumah, sementara yang lain bekerja. 아들이라는데 집구석에 가만히 앉아서 아이고 양심도 없다 진짜.
Setelah makan siang, Gi-jung pun mulai nyinyir karena Mi-jung berpacaran dengan Pak Gu. Sudah jauh-jauh bekerja ke Seoul, tapi Mi-jung malah dapat cowok orang desa mereka juga. Mi-jung hanya diam saja sambil menatap sinis kakaknya itu. Kebetulan ayah Mi-jung mendapat pesanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah mereka. Di sana, ayah Mi-jung diminta membawa fotokopi kartu keluarga untuk kebutuhan pendataan ulang kantor. Betapa terkejutnya ayah Mi-jung saat mengetahui Mi-jung merubah alamat rumahnya. Yang mana hal itu membuat Mi-jung tidak tercatat sebagai bagian dari anggota keluarga ayahnya. Sepanjang bekerja, ayah Mi-jung mulai bertanya-tanya, mengapa Mi-jung berbuat demikian. Sementara itu, Pak Gu yang juga sedang bekerja saat itu mendapat pesan dari Mi-jung jika Mi-jung akan pulang terlambat hari itu untuk berkumpul dengan klub pembebasannya. Yap, malam itu Mi-jung dan anggota lain berkumpul di suatu kafe. Pertemuan kali ini turut dihadiri atasan mereka untuk dilakukan peninjauan. Saat tengah mendengar Sang Min bercerita, tiba-tiba saja Gi-jung menelpon Mi-jung untuk meminta bantuan membawa barang-barang dari kantornya. Tak hanya itu, Gi-jung ternyata sudah sampai di depan kafe menunggu Mi-jung. Terpaksa pertemuan klub mereka pun dihentikan sebentar. Gi-jung yang masih memarahi Mi-jung di telepon tak sadar jika di luar kafe ada Tae-hun yang mendengarnya uring-uringan. Tae-hun lantas menghampiri Gi-jung dan menyapanya. Ia kemudian mengajak Gi-jung menunggu Mi-jung di dalam kafe. Gi-jung pun diam-diam duduk mendekat dan mendengar Tae-hun menceritakan tentang dirinya. Ternyata sejak kecil Tae-hun sudah ditinggal kedua orang tuanya karena meninggal dunia. Pernah suatu hari Tae-hun diadu berkelahi dengan teman lain yang tidak bisa berkelahi. Saat itu Tae-hun sudah pasti menang melawan temannya itu. Tapi entah mengapa Tae-hun justru memilih kalah dan membuat temannya menang melawan dirinya. Yap, semua itu terjadi karena Tae-hun telah kehilangan semangat hidupnya sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. 엄마까지 돌아가시니까. 그래서 학교를 갔는데. Saat ini akibat perceraian yang ia alami, ia takut putri sematawayangnya juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. Itulah mengapa Tae-hun tidak pernah bisa meninggalkan anaknya seorang diri. Ia selalu berusaha menjadi ayah yang baik untuk putri kecilnya. Meski sejak kepergian orang tuanya, ia merasa lemah. Untuk itu, Tae-hun sangat ingin terbebas dari perasaan lemah. Di perjalanan pulang, Gi-jung yang tersentuh dengan cerita Tae-hun nekat meminta nomor teleponnya kepada Mi-jung. Di situ, Gi-jung yang sudah mendapatkan nomor tersebut akhirnya langsung menghubungi Tae-hun. Gi-jung menanyai tentang permasalahannya di masa lalu, tetapi Tae-hun menjawab kalau semua permasalahan di masa lalu sudah selesai. Jadi, Gi-jung bisa tenang. Kemudian, Mi-jung terus berusaha untuk menghubungi teman laki-lakinya yang berhutang atas nama dirinya. Namun, alih-alih membayar hutangnya, saat itu teman laki-laki Mi-jung malah memarahi Mi-jung. Di situ pun Mi-jung hanya bisa menangis meratapi karena ia telah dibodohi oleh laki-laki tersebut. 갚을 생각이 없어서 안 갚는 거라고 얘기 좀 하지 말라고. 당장 어딨냐 내가. 자면 잔다고 뭐라 그러고 먹으면 먹. 당근 왜 우리 집에 말해? Sesampainya di rumah, Gi-jung yang penasaran dengan hubungan adiknya dengan Pak Gu pun bertanya siapa yang mengajak pacaran duluan. Mi-jung menjawab yang memulai untuk mengajak duluan adalah dirinya. Tetapi mereka tidak berpacaran, melainkan Mi-jung meminta Pak Gu memujanya. Di tempat lain memperlihatkan Pak Gu untuk pertama kalinya memberanikan diri untuk mengangkat telepon yang selalu berdering. Ketika teleponnya diangkat, ada seseorang yang langsung memarahi Pak Gu. Di sini pun diceritakan kalau sebenarnya Pak Gu adalah seorang gangster dulunya yang mengelola bar. Orang yang menelpon itu adalah rekannya yang membahas mengenai bisnis yang telah dilakukan oleh Pak Gu. Selama ini Pak Gu memutuskan untuk menjauhi semua bisnis tersebut dan menghilang pergi ke desa Sanpo dengan berpura-pura menjadi orang miskin. Keesokan harinya, Mi-jung berusaha melunasi hutang temannya dengan menggunakan uang yang akan ia gunakan sebagai biaya deposit rumah. Ia sengaja menggunakan itu untuk membayar hutangnya karena Mi-jung tidak ingin keluarganya tahu tentang masalah dirinya. Setelah dari bank, Mi-jung bertemu dengan Pak Gu. Mi-jung bercerita kalau ia telah melunasi hutang-hutangnya. Pak Gu langsung bertanya apakah pria tersebut memang sudah membayar hutangnya. Namun Mi-jung menjawab kalau pria tersebut belum membayarnya, tapi ia berjanji akan membayarnya. Mendengar itu, Pak Gu langsung meminta nama dan nomor pria yang berhutang kepada Mi-jung karena Pak Gu ingin langsung menghabisinya. Namun Mi-jung tak memberikannya karena ia merasa masih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan Pak Gu. 그냥 이름하고 연락처만 주면 돼.
걱정 마요. 준댔어요. 대신 갚았냐? Sesampainya di rumah Pak Gu, Mi-jung pun mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan kekesalannya. Di sana, ia pun mengatakan kalau seumur hidupnya semua orang selalu meremehkan Mi-jung dengan menganggapnya tak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena hal itulah, masalah hutang ini terus ia sembunyikan dari keluarganya karena Mi-jung tak ingin keluarganya tahu kalau ia mendapat masalah karena kebodohannya sendiri. Apalagi melihat Pak Gu tadi yang berusaha untuk menolong Mi-jung, di situ Mi-jung juga tak ingin dibantu oleh Pak Gu karena ia merasa ia bisa menyelesaikan masalahnya saat ini sendirian, tidak seperti biasanya yang hanya bisa diam saja. Untuk menguatkan Mi-jung, Pak Gu pun mengatakan, jika saja Mi-jung tahu siapa Pak Gu dulu, di mana ia adalah orang yang tidak pernah takut pada siapapun dan tak takut apapun. Sekarang ketika berhadapan dengan Mi-jung, semuanya seolah hilang. Mi-jung adalah satu-satunya orang yang ditakuti oleh Pak Gu. Bahkan bersama dengan Mi-jung, entah ada perasaan sehingga Pak Gu ketakutan dan juga ada perasaan untuk selalu ingin bertemu dengan Mi-jung. Karena perkataan itulah, Mi-jung kini menjadi sedikit lebih tenang. Saat makan malam, Gi-jung yang penasaran dengan hubungan Pak Gu dan adiknya, di situ Gi-jung pun bertanya. Pak Gu menjawab kalau mereka memang benar saling memuja. Dan terlihat Gi-jung tak bisa memahami hal itu. Chang Hee yang paham pun menjelaskan kalau hubungan antara mereka berdua sudah lebih dari teman. Kemudian memperlihatkan salah satu teman masa lalu Pak Gu yang bernama Samsik. Ketika itu, ia melihat Pak Gu sedang menaiki sebuah truk. Samsik pun langsung menghubungi atasannya dan bilang kalau ia baru saja melihat Pak Gu. Atasannya pun ketika itu langsung menjawab, tidak mungkin orang sekaya Pak Gu mau naik truk kumuh seperti itu. Pasti orang itu bukan Pak Gu. Di tempat lain, Mi-jung sudah memberikan hasil pekerjaannya kepada atasannya. Tetapi lagi-lagi di situ, atasannya bilang kalau hasil kerjaan Mi-jung mengecewakan. Namun anehnya, ketika pihak eksekutif melihat pekerjaan tersebut, justru mereka senang dengan apa yang dikerjakan oleh Mi-jung. Saat bekerja, Pak Gu mendapatkan pesan dari temannya Samsik. Pak Gu pun lantas langsung menelpon Samsik. Samsik saat itu mengatakan kalau ia sempat melihat Pak Gu mengisi bensin dengan menggunakan truk. Samsik juga membahas mengenai bisnis kotor masa lalu Pak Gu. Di situ Samsik mengatakan kalau Pak Gu harus segera kembali dan tidak menghilang lagi. 짜잔할 건데. 할 건데 100% 알아봤으니까 조만간 그 근처 뒤진다. Pak Gu harus segera menghabisi Direktur Baek. Jika tidak melakukan hal itu, maka Pak Gu lah yang akan dihabisi oleh Direktur Baek. Ketika itu, Pak Gu hanya bisa menjawab kalau sekarang ia masih belum bisa kembali karena masih ada kesibukan. Tapi tidak lama setelah ini, ia pasti akan kembali dan menyelesaikan masalah di masa lalunya. Malam harinya seperti biasa, Pak Gu menjemput Mi-jung yang baru saja pulang dari kerja di stasiun. Mereka berdua berjalan bersama pulang ke rumah. Meskipun hanya berjalan kaki, tapi perbuatan sederhana itu membuat mereka berdua bahagia. Karena Mi-jung adalah orang yang tidak pernah bercerita kepada siapapun kalau ia tidak ditanya. Namun terlihat di malam itu ia menceritakan semua yang ada di pikirannya kepada Pak Gu. Terlihat Mi-jung sudah sangat nyaman berada di dekat Pak Gu. Keesokan harinya, Mi-jung lagi-lagi diminta bertemu oleh atasannya. Tetapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, di hari itu Mi-jung mengeluarkan semua hal yang ia ingin katakan dan pikirkan. Ia merasa kalau dirinya telah berubah dan di momen itu Mi-jung pun mulai berpikiran kalau dirinya adalah seseorang yang berharga dan pantas untuk disayangi. Di tempat lain, ayah Mi-jung bersama dengan Pak Gu sedang membawa barang-barang. Tetapi ketika sedang di perjalanan, tiba-tiba barang-barang yang ada di truk tersebut terjatuh. Pak Gu pun langsung berusaha mengembalikan barang tersebut ke mobil. Tetapi ketika ia turun, tiba-tiba Samsik yang kebetulan bersama dengan Direktur Baek melihat Pak Gu dan langsung berhenti di sana. 맞지? Pak Baek yang memang sudah lama mencari Pak Gu, ketika itu ia pun langsung meminta Pak Gu pergi ke suatu tempat untuk mengobrol. Mereka berdua mengobrol dan Pak Baek langsung mengatakan kepada Pak Gu kalau ia sudah tahu selama ini Pak Gu telah bersandiwara, berpura-pura menjadi orang miskin dan pergi bersembunyi di desa. Di sini pun diceritakan kalau ternyata dulu Pak Gu pernah berpacaran dengan adiknya Pak Baek, tetapi pacar Pak Gu dulu telah meninggal dunia.
Dan tentunya hal tersebut menjadi salah satu hal yang memukul kehidupan Pak Gu. Setelah pertemuan itu, Pak Gu pun pulang. Ketika di rumah, ayah Mi-jung khawatir dengan Pak Gu karena ia tadi bertemu dengan seseorang yang sangat mencurigakan dan terlihat berbahaya. Untung saja ketika melihat Pak Gu sudah kembali ke rumah, perasaan ayah Mi-jung menjadi lebih lega. Sesampainya di rumah, Mi-jung pun langsung menyiapkan cemilan untuk Pak Gu, dan setelah itu Mi-jung menyuruh Pak Gu beristirahat karena Pak Gu terlihat sangat kelelahan. Di rumah, ibu Mi-jung yang penasaran bertanya kenapa setiap pulang kerja Mi-jung selalu menyempatkan dirinya untuk mengunjungi rumah Pak Gu. Di situ dengan polosnya Mi-jung pun langsung menjawab kalau sekarang ia telah berpacaran dengan Pak Gu. Tentu jawaban itu membuat ibunya terkejut dan Gi-jung juga ikut terkejut. 사귀는데. Esok paginya seperti biasanya Pak Gu bekerja dengan ayah Mi-jung. Ayah Mi-jung yang tempo hari melihat seseorang asing yang mengerikan menemui Pak Gu. Di situ ayah Mi-jung pun berpikir mungkin saja Pak Gu mempunyai banyak hutang dan itu adalah debt collector yang menagihnya. Karena hal itulah ayah Mi-jung bercerita tentang pengalamannya kalau ia dulu juga pernah melakukan kesalahan, yaitu menghutangi seseorang atas nama dirinya. Untung saja ia mampu melunasi itu semua. Di situ, ayah Mi-jung menasehati agar Pak Gu bekerja dengan sungguh-sungguh agar bisa melunasinya. Yang tidak diketahui oleh ayah Mi-jung, Pak Gu ini sebenarnya bukanlah orang yang tidak mampu. Ia orang yang mampu tetapi memutuskan untuk bersembunyi dari masa lalunya. Malam harinya, Mi-jung pergi ke rumah Pak Gu. Mi-jung melihat bahwa untuk pertama kalinya di malam itu Pak Gu tidak mabuk. Mi-jung pun bertanya alasannya. Pak Gu langsung menceritakan salah satu masa lalunya yang selalu ia sembunyikan. Dulu ia mempunyai seseorang yang sangat dekat dengannya dan orang itu berniat bunuh diri karena kehidupannya yang berat. Pak Gu menyuruh orang itu untuk pergi ke psikiater karena setidaknya ia akan mencoba membantu meringankan beban orang itu. Alih-alih menghentikan niatnya, justru setelah pergi ke psikiater, orang itu langsung bunuh diri. Mi-jung pun bertanya-tanya siapa orang itu. Pak Gu pun menjawab bahwa ia adalah mantan pacarnya. Itulah salah satu alasan juga kenapa Pak Gu setiap malamnya selalu memutuskan mabuk-mabukan. Karena ia dihantui rasa bersalah dan selalu mengutuk dirinya, menganggap kalau alasan kenapa pacarnya sampai bunuh diri, semua itu karena kesalahannya. Kemudian cerita pun flashback ke masa lalu. Di masa itu, Pak Gu dijebak oleh temannya Samsik sehingga ia akan dipukuli oleh preman di stasiun. Tetapi untung saja ada seorang wanita yang berusaha menyelamatkannya dengan memberitahunya. Dan ternyata wanita itu adalah Mi-jung. Tanpa diketahui Mi-jung, alasan kenapa Pak Gu memuja Mi-jung adalah karena dulu Mi-junglah yang berhasil menyelamatkan Pak Gu. Jika tidak, mungkin Pak Gu sudah pasti dihabisi oleh para preman tersebut. Esok malamnya, seperti biasanya, Pak Gu membeli alkohol. Ketika melewati telepon umum, ia pun teringat akan kenangan masa lalunya. Di masa itu, Pak Gu baru saja kehilangan orang yang ia cintai. Ia ditelepon oleh bawahannya kalau direktur bank telah mengambil semua bisnis dari Pak Gu. Karena hal itulah Pak Gu harus kembali. Namun, di momen itu, Pak Gu yang terpukul merasa lelah dan bilang kalau ia lelah dengan semuanya. Pak Gu pun mabuk di sawah. Tiba-tiba di sana ada anjing liar yang akan menggigitnya. Untung saja, Mi-jung langsung datang dan berusaha untuk menyingkirkan anjing-anjing tersebut. Dan lagi, untuk kesekian kalinya, Mi-jung menyelamatkan Pak Gu. Di situ, Pak Gu pun langsung mengatakan kalau Mi-jung seharusnya tidak menyelamatkannya dari nasib buruk. Sebab Pak Gu merasa kalau ia sudah layak mendapatkan semua nasib buruk ini. Ia masih merasa bersalah atas kematian dan dosa-dosanya yang lain. Karena hal itulah Pak Gu terus menganggap dirinya berhak mendapatkan nasib buruk. Beberapa hari kemudian Pak Gu akhirnya memutuskan untuk menghadapi dan menyelesaikan masa lalunya. Ia pergi kembali ke klub di mana dulunya ia bekerja untuk menemui direktur bank. Sesampainya di klub tersebut, terlihat kalau semua orang yang berada di sana membungkukkan diri dan memberikan hormat kepada Pak Gu. Pak Gu pun langsung masuk ke ruangan direktur bank. Tentu, direktur bank bertanya apa maksud kedatangan Pak Gu karena ia tidak menyangka.
Hari ini Pak Gu datang untuk menemuinya. Pak Gu pun menjawab kalau akhir-akhir ini ia tidak bisa tertidur nyenyak karena kesal semenjak pertemuannya dengan Direktur Beck kemarin. Direktur Beck telah salah menilainya, mengira bahwa Pak Gu bersandiwara dan lari dari semuanya dengan berpura-pura hidup miskin di desa. Padahal sebenarnya Pak Gu hanya ingin beristirahat dari rutinitasnya. Selain itu, Pak Gu juga merasa sangat kecewa kepada Direktur Beck karena telah mengkhianatinya dalam berbisnis. Pak Gu juga bilang kalau apa yang dilakukannya sekarang itu hanyalah sementara saja, sebab ia akan kembali. Ketika ia kembali, ia akan membuat dua pilihan antara ia berhenti dari bisnisnya dan tetap berkebun menjadi petani, atau ia kembali lagi ke bisnis ini dan menjalankan bisnisnya. 말뚝 박는 거니까 조용히 기다리라고. 자꾸 알짱대면서 열받게 하면 그땐 나 진짜 이 세계에 내가 결정 갖고 올 테니까 기다려. Serta mendepak Direktur Beck dari apa yang dilakukannya sekarang. Oleh karena itu, Pak Gu pun meminta kepada Direktur Beck agar tidak melakukan hal yang aneh-aneh lagi sebelum ia kembali. Sebelum pulang, di situ Samsik menjelaskan tentang tragedi di stasiun kalau ia tidak pernah mengirimkan pesan kepada Pak Gu. Sebab saat itu HP-nya telah diambil oleh Direktur Beck. Dan yang mengirim itu semua murni adalah Direktur Beck. Samsik tidak ingin Pak Gu salah paham dengan hal tersebut. Pak Gu pun langsung menjawab kalau ia telah mengetahui semuanya tanpa Samsik perlu menjelaskannya. Esok malamnya, Chang Hee menemukan sebuah kunci mobil yang sangat mahal di toilet Pak Gu dan ternyata itu memang milik Pak Gu. Chang Hee yang sangat terobsesi memiliki mobil langsung bertanya kepada Pak Gu apakah Pak Gu memang benar-benar memiliki mobil ini. Pak Gu pun tanpa basa-basi langsung membawa Chang Hee ke apartemennya yang berada di Seoul. Sesampainya di sana, Pak Gu langsung menunjukkan mobil miliknya. Tentu saja melihat itu Chang Hee dibuat terkagum-kagum karena Chang Hee tak pernah menyangka pria seperti Pak Gu mempunyai mobil semewah seperti ini. Setelah diberikan kuncinya oleh Pak Gu, Chang Hee pun mengendarai mobil itu dan sangat-sangat senang. Esok harinya, Chang Hee membawa mobil mahal milik Pak Gu itu ke desa untuk menjemput Mi Jung. Teman-teman dari Chang Hee pun juga sangat terpukau dengan mobil yang dibawa Chang Hee. Mereka bertanya-tanya mobil tersebut milik siapa. Lalu setelah mereka mengetahui kalau ternyata itu milik Pak Gu, mereka jadi bertanya-tanya. Sebenarnya Pak Gu ini bekerja sebagai apa sehingga mempunyai mobil semahal ini? 야, 저 차 끌고 나갈 거 아니야? 저거 그대로 둘 거야? 그 해외 나간 친구 들어올 때까지? Dengan adanya mobil mewah yang dimiliki oleh Pak Gu, kini Gi Jung jadi yakin kalau Pak Gu adalah orang kaya. Ia mulai mengandai-andai suatu hari Mi Jung harus memberinya uang. Mi Jung tampak tak menghiraukan kakaknya itu karena sibuk membuat desain pekerjaan kantornya. Keesokannya saat menyerahkan desain tersebut pada atasannya, Mi Jung malah diolok-olok karena masih mengenakan celana panjang di bawah mata kaki. Penampilan Mi Jung yang standar dan tidak modis menjadi sasaran bualan atasannya yang sangat menjengkelkan. Ya, lagi-lagi Mi Jung tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya diam dan tak menggubris satu kata pun perkataan atasannya. Tak berhenti di situ, saat Mi Jung dan teman-temannya tengah berada di dalam lift, lagi-lagi atasannya itu mengolok-olok Mi Jung dengan klub pembebasannya. Atasannya itu kemudian bertanya, sebenarnya orang-orang yang bergabung ke klub pembebasan ingin terbebas dari apa? Mi Jung sontak menjawab kalau mereka ingin terbebas dari orang-orang yang memuakkan. Kesal dan tak bisa meluapkan emosi pada atasannya, Mi Jung pun curhat dengan Pak Gu sepulang kerja. Sambil menenggak alkohol, Mi Jung pun mengumpat atasannya. Ia kesal karena atasannya itu hanyalah orang yang tidak kompeten dan memiliki jabatan saja di kantornya. Waktu itu kantornya mengadakan pengurangan karyawan dan orang-orang yang berkompetenlah yang memilih resign, sementara orang-orang seperti atasannya yang tidak berkompeten malah tidak resign. Padahal pihak kantornya berharap orang-orang yang tidak kompetenlah yang resign. Sepanjang cerita, Pak Gu tersenyum melihat Mi Jung yang meluapkan kekesalannya. Ia lalu mengatakan kalau seperti itulah orang yang lemah. Orang lemah akan lebih kejam karena hidup mereka yang menyedihkan. 한번 불러. 초대 한번 해. 짠한 면이 있어. Usai mendengar Mi Jung cerita, Pak Gu membuatkannya mie instan dan mereka pun makan bersama. Sambil membuka jendela, Pak Gu mengatakan kalau ia baru ini tinggal di rumah yang arah anginnya berubah dan bisa melihat bulan. Ia bahkan menduga kalau melihat bulan dari jendela hanya ada di dongeng-dongeng saja.
Tapi kini ia bisa merasakannya langsung. Terkadang cahaya bulan jauh lebih indah dan menenangkan jika lampu jalanan mati. Pak Gu pun membuktikan hal tersebut dengan merusak lampu jalan. Dan yap, Mijung merasakan ketenangan dan suasana seperti yang dikatakan Pak Gu. Pak Gu kemudian lanjut membawa Mijung ke atas bukit. Dari sana tampak cahaya lampu membuat pemandangan begitu cantiknya. Karena dinginnya cuaca malam itu, Mijung pun kedinginan dan Pak Gu langsung sigap memeluknya. Saat tengah hanyut dalam suasana, Mijung dan Pak Gu pun berciuman untuk pertama kalinya. Di rumah saat larut malam, Pak Gu terbangun sebab ia melihat ada 2 orang yang mengendap-endap, menyelinap dan memasangkan sesuatu di mobil pick-up milik ayah Mijung. Pagi harinya, Pak Gu pun langsung mengecek apa yang dipasang di mobil itu. Dan Pak Gu menemukan ternyata itu adalah alat pelacak. Untuk memastikan siapa yang memasang alat itu, Pak Gu langsung membawa mobilnya ke beberapa tempat sembari diam-diam melihat siapa yang mengikutinya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian ia melihat ada mobil yang mengikutinya. Mengetahui itu, Pak Gu langsung memecahkan kaca mobilnya dan mengatakan siapa yang melakukan ini semua. Ternyata mereka adalah orang suruhan dari atasannya Pak Gu, yaitu pimpinan Shin. Mereka berdua pun langsung mengobrol. Pimpinan Shin bilang kalau ia ingin bertemu dengan Pak Gu. Sudah lama sekali sebab pimpinan Shin mengira kalau Pak Gu telah tewas dibunuh oleh Direktur Beck. Setelah mengetahui bahwa Pak Gu masih hidup, ia menjadi lega. Pimpinan Shin pun juga mengatakan kalau Pak Gu harus segera kembali dari waktu istirahatnya dan mengurus bisnis karena menurut pimpinan Shin, posisinya sekarang seharusnya digantikan oleh Pak Gu bukan Direktur Beck. Sebab ia tidak ingin dipandang lemah oleh musuh-musuhnya dan ia tahu bahwa Pak Gu adalah orang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Berbeda halnya dengan Direktur Beck. Karena hal itulah pimpinan Shin meminta agar Pak Gu segera kembali. Tetapi Pak Gu mengatakan kalau sekarang belum waktunya. Ia masih ingin untuk berada di desa. Sore harinya Pak Gu terlihat bersama dengan Mijung duduk di tepi sungai sembari melihat pemandangan indah di sana. Pak Gu mengatakan kalau ia ingin memuja Mijung. Dan di situ pun mereka berdua tertawa dan menikmati momen itu. Kemudian terlihat salah satu teman Pak Gu yaitu bernama Hyojin. Ia sedang berada di desa dan menghampiri rumah Mijung. Kebetulan di sana ada Ibu Mijung. Ibu Mijung yang melihat ada orang asing, ia pun bertanya siapa Hyojin. Hyojin langsung menjawab kalau ia adalah temannya Pak Gu. Mendengar itu, Ibu Mijung langsung mengajak Hyojin masuk ke rumahnya. Tak lama dari itu, ayah Mijung bersama Pak Gu pun datang. Hyojin memberitahu kepada ayah Mijung kalau Pak Gu adalah orang yang sangat hebat di Seoul dulu. Tetapi, ayah Mijung hanya terdiam mendengarkan hal itu. Karena selama ini, ayah Mijung mengira Pak Gu hanyalah orang miskin biasa. Setelah itu, Hyojin pun mengajak Pak Gu mengobrol berdua. Di situ, Hyojin langsung mengatakan kalau sekarang semua teman-teman Pak Gu dan bawahan Pak Gu jatuh miskin. Hal itulah yang membuat Pak Gu harus segera kembali, sebab banyak orang yang bergantung kepada kembalinya Pak Gu. Bahkan pimpinan Shin sendiri ingin Pak Gu untuk segera kembali. 너 이제 백사장 소리 죽는 게 아니고 왜 노인의 기분 잡치게 만들어? 여기까지 찾아온 양반을 언제 한 번이라도 자생같이 있어본 놈들이냐? 애새끼들 줄줄이 그짓꼴인 거 알면서. Keesokan harinya, ayah Chang Hee yang penasaran mobil siapa yang setiap hari selalu dibawa Chang Hee pun bertanya. Awalnya Chang Hee menjawab mobil itu adalah mobil milik temannya. Tetapi ayahnya tidak percaya dan terus menekan Chang Hee sehingga Chang Hee harus jujur. Ia pun mengatakan kalau mobil itu milik Pak Gu. Mendengar hal itu, ayah Chang Hee hanya bisa terdiam. Ia tidak habis pikir kalau Pak Gu ternyata benar-benar orang kaya. Malam harinya memperlihatkan Pak Gu yang akhirnya memutuskan untuk menemui teman lamanya Hyojin. Ketika itu Pak Gu mengatakan kalau ia kesal kepada seorang pria, di mana seorang pria ini selalu membohonginya. Dan tidak hanya di situ, bahkan pria tersebut diam-diam menjual narkoba di bar yang dikerjakan oleh Pak Gu. Karena hal itulah Pak Gu sebenarnya ingin menyingkirkan orang tersebut. Ternyata orang ini adalah Direktur Beck. Di situ Pak Gu pun mengatakan kalau ia akan kembali. Mendengar hal itu, Hyojin langsung menghubungi pimpinan Shin dan mengatakan kalau sebentar lagi Pak Gu akan kembali. Keesokan harinya, tiba-tiba polisi datang menggerebek bar milik Direktur Beck. Namun Direktur Beck berhasil melarikan diri.
Direktur Beck pun mengetahui kalau ini semua pasti ulah Pak Gu yang melaporkannya. Karena hal itulah, ia pun langsung menghubungi Pak Gu dan menyuruhnya untuk menunggu di desa tersebut. Karena setelah ini, Direktur Beck pasti akan datang ke sana untuk mengobrak-abriknya. Di sisi lain, tampak Pak Gu pamit kepada Mijung. Ia mengatakan kalau sebentar lagi ia akan pergi dari desa. Mendengar hal itu, Mijung bertanya kenapa mendadak dan apa urusannya. Tetapi Pak Gu tidak bisa menjelaskannya. Tentu saja hal itu membuat Mijung sangat sedih karena ia tak terima bahwa pria yang ia cintai harus meninggalkannya. Malam harinya, Mijung hanya bisa menangis sampai ia langsung memutuskan pergi ke rumah Pak Gu. Disitulah Mijung mengatakan, meskipun Pak Gu akan pergi dari desa ini, tetapi Mijung masih akan menghubunginya dan masih akan menemui Pak Gu. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pak Gu pun menjawab untuk apa. Pak Gu mengatakan ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Mijung karena Mijung juga pasti tahu apa masa lalu yang dilakukan oleh Pak Gu. Mijung langsung menjawab bahwa ia tidak peduli dengan masa lalu Pak Gu. Pak Gu langsung menasihati Mijung kalau Mijung lebih baik menjadi wanita normal dengan mencintai pria yang mencintainya, bukan mencintai laki-laki yang hanya memujanya dan tidak jelas seperti Pak Gu. Tetapi Mijung menjawab kalau ia ingin mempunyai anak bersama dengan Pak Gu. 그냥 이렇게 살 거야. 1살짜리 당신을 얻고 싶어. Mendengar itu, Pak Gu tersentuh. Ia mempertanyakan keputusannya dan menjadi ragu karena sebenarnya Pak Gu masih mencintai Mijung dan ingin hidup bersamanya. Tapi Pak Gu sadar pekerjaannya di masa lalu sangatlah berbahaya. Dan jika tetap bersama dengan Mijung, bisa-bisa nyawa Mijung terancam. Namun demi kebaikan Mijung, akhirnya Pak Gu menguatkan tekadnya untuk pergi meninggalkan Mijung. Pagi harinya, Pak Gu langsung pamit kepada ayah Mijung untuk meninggalkan desa. Setelah itu, Pak Gu pun kembali ke Seoul untuk mengurus bisnis lamanya. Beberapa hari berlalu, terlihat Direktur Beck di hari itu tengah berlari dari kejaran polisi. Namun di tengah pelariannya, Direktur Beck tiba-tiba melompati pembatas jalan dan tertusuk besi bangunan. Tragisnya, Direktur Beck hari itu langsung meninggal dunia. Di waktu yang lain, memperlihatkan Mijung yang masih merasa sedih karena ditinggal Pak Gu. Ia pun berusaha untuk menghubungi nomor Pak Gu, tetapi nomor Pak Gu sudah tidak bisa dihubungi lagi. Hari selanjutnya, Pak Gu bersama teman-teman barnya dan juga anak buahnya mendatangi rumah duka untuk menghadiri upacara kematian Direktur Beck. Di hari itu, Pak Gu yang minum alkohol dan mabuk entah mengapa malah tertawa. Karena ia tidak menyangka salah satu musuhnya bisa mati begitu saja. Setahun sudah berlalu, Pak Gu saat ini tengah berada di puncak kejayaannya. Bisnisnya sukses besar dan ia sudah sangat berbeda dengan kehidupannya yang di desa. Meski begitu, ia masih rindu terhadap kehidupannya di desa dulu. Selain itu, ia masih belum bisa untuk melupakan Mijung. Di sisi lain, Mijung juga sedang fokus kepada kehidupannya, tetapi masih terus kepikiran Pak Gu. Karena hal itulah, Pak Gu pun akhirnya memutuskan pergi ke rumah Mijung karena ia ingin menemui Mijung lagi. Sesampainya di rumah Mijung, Pak Gu kaget karena yang keluar adalah ibu-ibu asing. Ternyata ibu-ibu asing tersebut merupakan istri baru ayah Mijung. Ayah Mijung mempersilahkan Pak Gu masuk ke dalam dan disitulah ayah Mijung menceritakan semuanya. Setelah Pak Gu meninggalkan desa, Ibu Mijung mengatakan kalau ia sudah muak bekerja di ladang. Karena hal itulah Ibu Mijung meminta agar ayah Mijung menjual ladangnya. Selain itu, ketiga anaknya juga sudah muak untuk tinggal di desa. Namun tak lama setelah kejadian itu, Chang Hee menemukan ibunya tertidur di lantai lama sekali. Dan tak diduga, ternyata ibunya meninggal dunia. 이 집안이 복이 많아서 엄마, 아버지, 우리 언니 그 어려운 걸 해내셨네. 돈 많은 재벌집 회장님도 못하는 게. Tentu saja karena kejadian itu, seluruh keluarga Mijung terpukul. Semenjak saat itu juga ketiga anaknya pun menderita dan mereka memutuskan untuk tidak tinggal di desa lagi dan pindah ke Seoul. Karena hal itulah setelah kepergian anak-anaknya, sekarang ayah Mijung menikah lagi dengan istri barunya. Setelah mendengar cerita itu, Pak Gu hanya bisa melamun, duduk di gubuk tempat biasanya ia mabuk dulu. Ia merenung karena merasa bersalah. Seharusnya ketika Mijung berada di fase terendahnya,
yaitu saat ibunya meninggal, Pak Gu ada di sana. Sebab Mijung selalu berusaha menghubungi Pak Gu, tetapi Pak Gu tak pernah membalasnya. Hari selanjutnya, Pak Gu langsung menghubungi Mijung dan meminta untuk bertemu dengannya. Mendapatkan telepon dari Pak Gu, tentu Mijung senang bukan main karena ia juga ingin bertemu dengan Pak Gu. Akhirnya mereka berdua pun bertemu. Awalnya mereka canggung karena sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Dan sekarang penampilan mereka berdua jauh berbeda. Mijung sambil tersenyum berkata kalau rambut Pak Gu sekarang lebih panjang. Dengan pedenya, Pak Gu pun mengatakan dengan tampilan rambut yang seperti ini, ia pasti orang yang tampan. Setelahnya, mereka pun berjalan sambil terus berbincang-bincang. Pak Gu memberitahukan siapa nama aslinya. Mijung pun bertanya dari mana Pak Gu bisa mengetahui nomor baru Mijung. Mendengar itu, Pak Gu menjawab kalau beberapa hari yang lalu ia pergi ke rumah Mijung. Mendengar itu, Mijung pun berasumsi kalau sekarang Pak Gu sudah mengetahui jika ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi. Kemudian mereka pun lanjut pergi ke pasar untuk jalan-jalan. Saat sedang asyik menikmati makanan, Pak Gu tiba-tiba mendapat telepon dari Samsik. Sehingga Pak Gu mengatakan kepada Mijung untuk menunggunya sebentar sebab sekarang ia ada urusan. Tak lama, Pak Gu pun sampai di kantor dan melihat laporan keuangan. Ia menemukan ada yang janggal. Uangnya ada yang kurang. Karena hal itulah ia langsung balik ke bar. Sesampainya di bar, Pak Gu melihat ada seorang wanita yang ngamuk-ngamuk sampai memukuli seorang pegawai. Di situ, Pak Gu langsung memarahi orang itu karena ternyata orang itu telah berhutang dan tidak mau membayar hutangnya. Pak Gu pun tidak segan-segan untuk membentak dan mengancam wanita tersebut. Jika wanita itu berbuat aneh-aneh lagi, Pak Gu tidak segan-segan untuk mengkasarinya. Setelah selesai mengurus wanita tersebut, Pak Gu pergi ke temannya untuk mencari uang yang hilang. Dan benar saja, ternyata uang yang hilang itu disembunyikan oleh temannya untuk membayar hutang judi. Tentu saja di situ Pak Gu langsung memarahi temannya itu. Setelah mengurusi urusannya, Pak Gu menepati janjinya dengan kembali menemui Mijung. Mijung yang melihat bahwa Pak Gu sekarang terluka pun berkata kalau Pak Gu sangat berbeda dari sejam yang lalu. Di situ Mijung pun tersadar betapa bahayanya pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Gu. Selesai makan, mereka jalan-jalan menikmati indahnya malam. Mijung bercerita kalau teman laki-lakinya yang dulu masih belum membayar hutangnya malah merayakan acara pernikahannya dengan sangat mewah. Ketika Mijung meminta laki-laki itu membayar hutangnya, ia malah dimarahi selama 30 menit. Setelah itu, mereka berdua menghabiskan malam bersama di apartemen Pak Gu. Kemudian diperlihatkan Pak Gu yang menghadap pimpinan Sin. Pimpinan Sin pun menceritakan kenapa ia sampai memilih Pak Gu untuk dijadikan manajer. Karena Pak Gu adalah seorang pria yang brengsek, tetapi berbeda dari pria-pria brengsek lainnya. Pak Gu tidak bermain wanita dan tidak bermain judi. Ia hanya minum alkohol setiap harinya sendirian saja. Namun menurut pimpinan Sin, sekarang kecanduan alkohol yang dialami oleh Pak Gu sudah membahayakan dirinya. Untuk itulah pimpinan Sin meminta agar Pak Gu segera menemui psikiater untuk menyembuhkan kecanduannya. 이대로 망가질 건가? 알코올 중독 아니라고 우기지 말고 상담이 재미있기도 하나? Malam harinya, Mijung dan Pak Gu berada di apartemen Pak Gu. Saat itu Pak Gu sedang mabuk. Ia pun mencurahkan semua perasaannya. Pak Gu mengatakan kalau Mijung sekarang sudah tahu betapa brengsek dan buruknya lelaki seperti dia. Tapi, meskipun suatu saat nanti ia menjadi seseorang yang sangat brengsek, Mijung harus tahu dan ingat kalau Pak Gu sangat menyukai Mijung. Kemudian diperlihatkan Mijung yang berkumpul bersama dengan teman-teman klub pembebasannya. Di hari itu, ia menceritakan kalau semua anggota dari klub pembebasannya sudah menemukan kebebasannya masing-masing. Mijung sekarang juga sudah bebas untuk mengutarakan apa yang ia inginkan dan lebih mudah bersosialisasi dengan teman-temannya. Di sisi yang lain diceritakan Pak Gu yang mengurusi temannya Hyojin yang mengambil dan menggelapkan semua uang barnya yang digunakan untuk berjudi. Di situ Pak Gu menghajar Hyojin dan meminta agar ia mengembalikan semua uangnya. Beberapa hari kemudian, pria yang berhutang atas nama Mijung ternyata bersedia membayar hutangnya. Tentu hal itu membuat Mijung senang karena satu persatu bebannya mulai berkurang. Malam harinya, Mijung bertemu dengan Pak Gu. Mijung cerita kalau hutangnya sudah dibayar.
Pak Gu pun juga cerita kenapa alasan ia terus mabuk-mabukan karena selama ini terus mengutuki dirinya sendiri dan bersalah atas hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan. Karena hal itulah ia berusaha melupakannya dengan mabuk-mabukan. Tetapi setelah bertemu dengan Mi Jung, Pak Gu bisa menyadari apa arti kebahagiaan tanpa minum alkohol lagi. Ya, di momen itu mereka berdua sama-sama mendapatkan arti bagaimana rasanya dicintai oleh seseorang secara penuh. 당신 왜 이렇게 예쁘냐? 엄청나게 벌 받고 있습니다. 그러니까 제발. 나는 너무 힘들고 5걸음 힘들어서. Di akhir cerita memperlihatkan setiap tokohnya yang akhirnya terbebas dari setiap masalah yang membelenggu mereka masing-masing. Mulai dari kakak Mi Jung yaitu Gi Jung yang sekarang sudah mendapatkan pasangan yang bisa mengerti tentang dirinya. Kemudian Chang Hee yang selalu dibelenggu oleh keinginan untuk menjadi orang kaya sekarang sudah terbebas. Ia menyadari bahwa menjadi bahagia tidak selalu berarti menjadi orang kaya. Yang penting tekun melakukan pekerjaan yang sekarang dan hidup sederhana. Kemudian Mi Jung setelah dicintai secara penuh oleh Pak Gu merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang berharga. Ia jadi lebih mudah bersosialisasi dengan teman-teman barunya. Hutangnya sekarang juga sudah lunas dan tidak terbelenggu lagi oleh kesepian dan ketidakbebasan untuk mengutarakan semua perasaannya. Mi Jung pun mengatakan ada era Mi Jung sebelum Pak Gu dan setelah Pak Gu. Terakhir diperlihatkan Pak Gu yang membuang semua botol alkoholnya dan mengambil semua uang yang ada di rumahnya. Memang tidak dijelaskan secara pasti apa yang akan dilakukan oleh Pak Gu. Tapi yang jelas Pak Gu ingin berhenti dari minum alkoholnya. Mungkin ia akan membawa semua uang itu karena ingin berhenti dari pekerjaannya yang sekarang di bar dan hidup di desa bersama dengan Mi Jung. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. 마음에 사랑밖에 없어. 어렵게. 내가 너무 사랑스러워. Diceritakan sosok wanita pekerja keras sedang menelpon tentang pekerjaannya. Dia adalah Lee Ji-sun. Di rumahnya, Ji-sun terlihat begitu sibuk mengejar deadline proyeknya. Sang anak yang masih merangkak membuka pintu menghampirinya. Melihat itu, dia langsung memanggil pengasuh anaknya. Dia adalah Han-me. Han-me pun langsung membawa sang anak, Da-eun. Setelah selesai, sontak dia langsung mengambil boneka anaknya yang ada di dalam tasnya dan berniat memberikan ke anaknya. Namun saat membuka kamar sang anak, Ji-sun terdiam melihat anaknya sudah tertidur di buayan tangan pengasuhnya. Esok pagi pada hari Kamis dengan buru-buru, Ji-sun yang mau berangkat kerja melihat anaknya sedang ingusan. Melihat itu dia langsung mengambil tisu. Namun dengan cekatan sang pengasuh langsung menyedot ingus layaknya perlakuan seorang ibu terhadap anak. Ji-sun yang kaget kemudian dia pergi dan berkata, "Pergilah ke dokter, ingusnya semakin banyak tuh." Dan di sana Han-me mengatakan kalau besok dia akan pergi liburan. Mendengar liburan, Ji-sun menafsirkan kalau mereka pergi vaksinasi dan memberikan gaji pada Han-me. Scene berganti pada hari Jumat. Pagi itu di rumahnya Ji-sun menerima telepon dari pengadilan Seoul kalau jam 1 nanti dia harus menghadiri tuntutan suaminya tentang hak asuh anak. Dengan kaget Ji-sun langsung mencari pemberitahuan itu. Surat yang sudah dipegangnya ternyata Han-me sang pengasuh tidak memberikan kepada Ji-sun. Han-me yang tidak di rumah, dia menuliskan pesan kegiatan hari ini ke klinik Teddy Bear. Di pengadilan, dia bersama pengacara bertemu dengan hakim dan jaksa. Jaksa membacakan tuntutannya kalau Ji-sun setengah gajinya hanya untuk membayar pengasuh dan selama sidang perceraian dia bersifat di luar kendali dan mencurigakan dan harus diperiksa kejiwaannya. Mendengar itu, Ji-sun langsung mengungkapkan pembelaannya. Namun belum selesai ngomong dipotong oleh hakim. "Kalau kau mau menambahkan silahkan tulis di petisi ya." Sebelum pergi, pengacaranya menyuruh Ji-sun untuk memohon kepada suaminya untuk mencabut gugatan. Di tempat kerja, Ji-sun yang telat dimarahi bosnya. Pulang agak telat, dia mengirim pesan ke pengasuhnya untuk jaga Da-eun. Di dalam mobil, Ji-sun flashback.
Anaknya sedang sakit, dia membawanya ke rumah sakit. Suaminya yang seorang dokter langsung memeriksa sang anak. Di sana sang suami mendapat telepon dari seseorang. Jisun yang tidak mau kehilangan hak asuh anak langsung mendatangi suaminya di rumah sakit dan memohon untuk mencabut gugatannya. Namun sang suami tidak mau karena itu semua kemauan ibu dari suaminya. Sampainya di rumah agak malam, Jisun langsung baring di sofa. Saat minum, dia baru tersadar kalau orang tidak ada di rumahnya. Dia pun langsung ngecek kamar anaknya dan mencoba menelpon sang pengasuh. Namun tidak ada kabar. Dia langsung keluar rumah. Sewaktu membuka pintu, dia terkaget karena ada orang tepat di depan pintunya. Tidak mendapat kabar sang anak, Jisun yang panik mendatangi rumah tetangganya. Namun pengasuh anak tetangga yang mengenal Hanme sudah lama tidak bekerja. Tetangganya itu memberikan nomor telepon mantan pengasuh anaknya. Saat melihat keluarga di sebuah rumah, Jisun kembali flashback. Yap, ternyata dulu pengasuh anak tetangganya yang memperkenalkan Hanme pada Jisun. Jisun yang awalnya curiga Hanme tidak bisa mengasuh anak, dia melihat Hanme sedang menenangkan sang anak yang tadinya nangis. Jisun pun langsung mempekerjakan Hanme. Lalu pengasuh anak tetangganya itu memberikan KTP warga negara asing karena Hanme tidak warga negara Korea. Kembali ke sekarang ya, Jisun yang mendapat nomor telepon pengasuh anak tetangganya langsung mengirim pesan suara padanya agar mantan babysitter itu menghubungi Jisun. Di kamarnya, Jisun yang lagi kerja menelpon mantan suaminya dan menanyakan keberadaan sang anak. Namun mantan suaminya tidak tahu. Dengan panik berbagai cara dilakukannya. Di lemari, Jisun menemukan ID card suaminya hingga dia mendatangi kantor polisi untuk mengecek KTP sang pengasuh anaknya. Namun mendengar kabar dari pengacaranya kalau dia sampai melapor ke polisi semua akan berantakan. Lalu Jisun mengurungkan niatnya untuk melaporkan hal itu. Dia pun pergi. Ternyata di layar komputer polisi itu Hanme berbeda dengan wajah sang pengasuh. Pada posisi ini, Jisun dibingungkan dengan keadaan. Di satu sisi, dia berpikir tidak mungkin ini perbuatan pengasuh anaknya. Dia beranggapan pengasuh anaknya itu sangat pandai menyikapi sang anak. Tapi sang anak terakhir bersama sang pengasuh. Ditambah lagi HP pengasuhnya tidak aktif. Namun di sisi lain, bisa jadi ini adalah perbuatan mertuanya yang sangat ingin memiliki hak asuh anaknya. Esok paginya, hari Sabtu, dia terkaget mendengar suara bel. Bergegas langsung dibukanya pintu. Namun yang datang mertuanya yang ingin mengambil sang anak. Dengan buru-buru, Jisun langsung pergi. Di dalam mobil, mantan babysitter tetangganya itu menelpon. Lalu dia mengatakan, Hanme bukan keponakanku. Dia membayarku untuk mengenalkan padamu. Jisun pun terdiam. Di klinik, dia kembali mencari. Mendengar info dari resepsionis kalau sang anak datang hari Kamis lalu dan memesan obat untuk selama sebulan. Sontak Jisun flashback mengingat perkataan Hanme kalau dia mau pergi liburan dan mengingat sikapnya terhadap sang anak. Jisun pun mulai curiga kepada pengasuh anaknya. Keluar dari lift, Jisun yang kayak orang stres mengabaikan telepon dari bosnya karena dia melihat kembali seseorang yang mencurigakan tepat di depan pintu rumahnya. Lalu dia mengejar orang itu. Orang itu adalah Hyun-ik. Ternyata mereka mencari orang yang sama. Dan Jisun pun meminta bantuan kepadanya untuk mencari Hanme. Lalu mereka mendatangi tempat hiburan. Hyun-ik menanyakan tentang Mark. Mendengar nama yang berbeda, Jisun bertanya-tanya. Dalam pencariannya, Jisun mendengar nama wanita yang dipanggil. Melihat wajah wanita itu, Jisun mengikutinya. Dan dia ditarik oleh pemilik hiburan itu, lalu meninggalkan nomor telepon. Saat keluar dari tempat itu, Jisun mendapat telepon dari seseorang dan mengancamnya kalau penelpon itu bersama anaknya sekarang dan jangan sampai lapor polisi. Penelpon itu juga mengatakan untuk menjauhi Hyun-ik. Jisun yang pasrah hanya bisa mengikuti serta mengirim uang kepada penelpon itu. Setelah dikirim, penelpon itu menyuruhnya untuk mencari di sekitar pelabuhan Yeouido. Yap, bergegas Jisun langsung meluncur. Di dalam mobil, Jisun menelpon polisi. Setelah sampai, dia pun sibuk mencari keberadaan sang anak. Dalam pencariannya, tak sengaja dia melihat sebuah tas yang terdampar di pinggir perairan. Yap, Jisun melihat isi dalam tas itu. Ternyata ada boneka sang anak di dalamnya.
Scene berlanjut. Di kantor polisi, Jisun melaporkan tentang anaknya yang hilang. Polisi itu meminta untuk memperlihatkan foto pengasuh beserta anak. Namun foto pengasuh di HP Jisun sudah tidak ada lagi. Tak lama datanglah mertuanya sambil marah-marah bersikeras meminta sang anak dan mengatakan kalau ini adalah trik Jisun untuk mengambil sang anak dan dia bekerja sama dengan pengasuhnya. Mendengar perkataan mertuanya, bisa dipastikan ya, polisi dilanda dilema ya kan? Mana yang benar sebenarnya ini? Di sebuah ruangan, Jisun bertemu dengan pengacaranya. Pengacara yang menganggap Jisun menyembunyikan anaknya meminta kepada Jisun untuk jujur kepadanya. Jisun yang sudah jujur kalau anaknya beneran hilang, namun tidak ada yang percaya padanya. Yap, kita tahu ya gengs, padahal malam saat Jisun menyadari anaknya hilang, dia langsung melaporkan ke kantor polisi. Namun tidak jadi, ya karena malam itu sang pengacara menelpon dan itu membuat Jisun beranggapan waktu itu dia sangat takut mengacaukan proses persidangan karena melaporkan ke polisi. Di sisi lain, sang pengacara yang menelpon pada malam itu mungkin dia beranggapan Jisun melaporkan hal yang berbeda tentang sang anak. Makanya pengacara menyuruhnya untuk tidak melaporkan. Sungguh membuatku puyeng. Dalam pertemuannya dengan pengacara, dia pun pergi. Dengan buru-buru, Jisun mendatangi pos satpam rumahnya dan saat melihat CCTV, dia melihat Hanme pada hari Kamis lalu pergi dengan membawa anaknya. Tak lama datang satpam bersama anak sekolahan dan anak sekolahan itu menceritakan kalau dulu dia pernah melihat wanita aneh sengaja menabrakkan ibu-ibu yang sedang mendorong kereta bayinya. Barangnya yang jatuh, ibu itu langsung mengambil barangnya. Dan sontak wanita aneh itu mendorong sang bayi. Yap, dia adalah Hanme. Jadi sob, Hanme saat itu sengaja melakukannya karena dia ingin pengasuh anaknya yang lama itu dipecat. Dengan niat dialah nanti pengganti ibu pengasuh itu. Mendengar cerita dari anak sekolahan tadi, Jisun kembali mencari. Polisi yang mengejar menelpon Jisun dan mengancam. Namun tidak dihiraukan oleh Jisun. Jisun kembali mendatangi tempat hiburan yang dulu pernah ia datangi. Di sana Jisun memohon hingga menyogok pemilik tempat hiburan itu. Saat duduk, sang pemilik bercerita kalau Jisun persis mirip dengan Hanme. Dalam cerita itu kita dibawa ke masa dulu. Saat itu Hanme sedang butuh uang dan dia kerja. Di sana pemilik pun memberikannya nama panggilan Magnolia. Dan di sanalah dia pertama kali bertemu dengan Hyun Ik. Kembali masa sekarang, pemilik bercerita kalau Hyun Ik adalah seorang mafia. Dalam cerita itu kembali masa dulu. Hyun Ik hari itu sedang dengan Magnolia dan dia melihat kertas yang berisikan tentang cangkok hati. Kembali masa kini. Dalam pencariannya dia bertemu dengan teman kerja pengasuh anaknya itu dan dia menemukan selembar foto anak bayi itu yang di belakang foto itu terdapat alamat studio fotonya. Di tempat lain, polisi yang sibuk mencari, di CCTV polisi melihat Jisun dan Hyun Ik sedang bersama waktu itu. Polisi pun memutuskan untuk mencari Hyun Ik juga. Pagi esoknya, Jisun yang mendapat alamat langsung mendatangi studio foto itu dan bertemu dengan pemiliknya. Jisun langsung melihat foto yang diberikan pemilik itu. Yap, benar, itu adalah Hanme. Kembali masa dulu, kita diperlihatkan nama asli Hanme yaitu Kim Yeon dan nama suaminya Han Suk Ho. Kembali masa kini ya, tampak polisi mencari ke tempat hiburan dan mendapat informasi nama suami pengasuh beserta alamat. Saat di luar, polisi mendapat info juga kalau Jisun sudah berada di alamat suami pengasuh anaknya itu. Polisi pun langsung cus. Dalam pencariannya, Jisun bertemu dengan sepasang suami istri dan orang itu bercerita kalau istrinya dulu berteman dengan Hanme saat belajar bahasa Korea. Kembali ke masa dulu. Dalam cerita, Hanme yang suka nyulam sedang bersama istri orang yang ditemuinya itu. Sambil bernyanyi, mereka memegang perut Hanme yang hamil. Setelah lahir, anak Hanme yang sakit dibawa pergi oleh mertua Hanme bersama suaminya. Kembali ke masa kini, istri orang tadi memberikan foto anak Hanme yang dulu pernah dibawa ke rumah sakit Seoul. Tak lama polisi pun datang. Jisun langsung memfoto gambar anak bayi itu lalu dia pun kabur.
Di kantor polisi, Jisun yang tertangkap mendengar ibu-ibu mengatakan kalau anaknya Sukho telah hilang seminggu yang lalu. Dan ketika melihat foto anak bayi tadi, dia teringat tentang ID card mantan suaminya. Dia pun langsung mengatakan nama rumah sakit itu kepada detektif kepolisian. Mereka pun meluncur. Dalam mobil, para detektif bercerita tentang penyakit anak Hanme dan harus menerima donor hati karena hati sang ibu tidak cocok, sedangkan Sukho sang suami menolaknya. Mendengar itu, Jisun tampak memikirkan sesuatu. Detektif yang mendapat info baru langsung gas ke TKP. Ternyata di sana ada korban yang sengaja dibakar seminggu yang lalu. Yap, dari sana kita bisa menafsirkan sedikit ya sob, kalau ibu-ibu yang di kantor polisi tadi telah kehilangan anaknya Sukho seminggu yang lalu. Dan kejadian korban kebakaran ini juga kurang lebih seminggu yang lalu. Kemungkinan besar kalau Hanme sengaja membakar suaminya Sukho karena tidak mau jadi penjamin atas donor anaknya yang butuh donor hati. Jisun yang mendengar tiba-tiba mengingat sesuatu. Kalau dulu pengasuh anaknya pulang larut malam dengan keadaan berantakan dan dia melihat ada bekas luka di perutnya. Meluncur ke rumah sakit untuk bertemu dengan dokter sang mantan suami Jisun. Di sana, Jisun mendengar suara orang bernyanyi. Seolah dia mengingat suara Hanme sang pengasuh anaknya. Dia langsung mendatangi sumber suara itu. Yap, ternyata seorang nenek. Lalu nenek itu bercerita tentang dulu ada wanita Cina bernyanyi. Dibawa ke masa dulu. Tampak Hanme sedang menyanyikan lagu untuk anaknya yang sakit. Dan semua orang yang ada di sana mendengarnya. Di sana, Hanme dipanggil pihak rumah sakit dan mengatakan kalau tunggakan mereka telah menunggak. Kalau tidak dibayar, terpaksa anak itu harus dikeluarkan. Hanme langsung menelpon Hyun-ik yang seorang mafia. Sepertinya Hanme telah menjual salah satu organ tubuhnya guna untuk mendapatkan uang. Tak kunjung mendapatkan uang, anaknya pun dikeluarkan dari rumah sakit. Dia pun memohon sambil menangis kepada pihak rumah sakit. Dengan sedikit melawan, dia didorong dan perutnya terbentur lalu berdarah. Saat itu tak sengaja dia mengambil ID card mantan suami Jisun dan sang anak yang dikeluarkan menangis dengan kerasnya. Ya, pada saat itu Hanme yang kesal melihat Jisun dan sang anaknya di rumah sakit, tepat di ruangan di mana anaknya dirawat. Kembali ke masa sekarang, polisi menetapkan kalau kasus ini merupakan kasus penculikan di apartemen Maru. Mereka pun langsung meluncur ke rumah Jisun. Di tengah kesibukan, Jisun mengingat sesuatu. Kalau saat anaknya sakit dulu, ruangan rumah sakit tampak penuh. Sang suami yang seorang dokter langsung menyuruh pihak rumah sakit untuk mengeluarkan Hanjen, anak Hanme. Dan saat Jisun minum, dia melihat kain yang dulu pernah disulam Hanme. Mengingat itu, Jisun langsung membuka pendingin di rumahnya. Yap, Jisun menemukan sosok bayi. Namun itu bukan anaknya. Kembali ke masa dulu, Hanme yang melihat anaknya semakin parah langsung membawanya ke suatu tempat. Namun sebelum sampai, anaknya telah tiada. Scene berganti. Hari Senin, Hyun-ik diperiksa pihak kepolisian. Tiba-tiba masuklah Jisun. Lalu Jisun memohon kepada Hyun-ik. Hyun-ik pun menceritakan, dibawa kita ke masa dulu. Hanme yang butuh jaminan untuk mendaftarkan anaknya ke rumah sakit, dia membayar Sukho sang suami. Namun Hyun-ik yang melihatnya langsung memukul Sukho. Dan Hanme yang sedang butuh uang, dia menjual organ tubuhnya. Perutnya pun dibedah. Namun karena telat memberikan upah, Hyun-ik bergegas untuk menyerahkan uangnya. Sayangnya Hanjen sang anak sudah dikeluarkan dari rumah sakit. Kembali masa kini, Hyun-ik mengatakan kalau itu pertemuan terakhir mereka. Namun sebulan kemudian Hanme mendatangi Hyun-ik dan meminta bantuan kepada Hyun-ik untuk membunuh suaminya. Dan bayarannya, Hanme yang kerja sebagai pengasuh anaknya Jisun akan memberikan anak itu kepada Hyun-ik sebagai jaminan. Bertujuan agar Hyun-ik dapat memeras mantan suami Jisun yang seorang dokter kaya raya. Kembali ke ruang interogasi, Hyun-ik mengatakan kalau Hanme mengingkari janjinya, lalu dia menghilang. Dan Hyun-ik mengatakan kalau Hanme akan pulang kampung membawa anaknya.
Mendengar itu, pihak kepolisian langsung meluncur ke TKP. Setelah sampai di pelabuhan, polisi langsung bergegas memeriksa keberadaan Hanme. Jisun yang ditemani mantan suaminya juga langsung mencari Hanme. Detektif yang melihat Jisun mencari seorang diri langsung mengikuti Jisun. Dengan panik, Jisun memanggil nama anaknya, Daun, Daun. Tiba-tiba Jisun yang panik terdiam dan melihat Hanme dan sang anak. Yap, melihat itu Jisun sontak mengejar. Hanme yang melihat Jisun mengejar langsung kabur. Menuju suatu tempat di atas kapal, Hanme terjebak. Polisi yang melihat langsung menuju ke tempat itu. Di sana Hanme berkata kalau anak yang dibawanya itu bukanlah Daun. Melihat polisi yang ramai mendatanginya, Hanme pun mencoba mengancam dengan menaiki besi kapal itu untuk sontak Jisun mengeluarkan kain sulaman Hanme. Tak terima anaknya akan mati, Jisun malah mencoba dan berkata, lebih baik aku yang mati. Daun tak salah apapun, aku yang salah. Tolong biarkan Daun hidup. Mendengar perkataan Jisun, Hanme teringat wajah sang anak yang memanggilnya Mama. Dengan sedih, Hanme menyerahkan Daun kepada Pak Detektif. Dia pun melompat dari atas kapal itu ke tengah laut. Jisun yang melihat langsung mencoba menyelamatkan Hanme. Tak terselamatkan, Hanme pun pergi dengan memegang kain sulaman anaknya. Dan sedikit flashback, akhirnya Hanme pun meninggal. Scene berganti, Jisun yang dirawat akhirnya tersadar dan langsung menjumpai Daun sang anak. Daun yang sedang bermain dan belum terlalu pandai berjalan, dia mencoba berdiri dan berjalan ke arah ibundanya. Dengan haru bahagia, anak itu memeluk sang bunda dengan memanggil Jisun Mama. Cerita pun tamat. Seorang remaja SMA bernama Yojin ditemukan mati dibunuh di gunung belakang sekolahnya. Yojin dibesarkan di Amerika dan sedang belajar di SMA Sejong yang sangat bergengsi. Detektif Park menangkap teman Yojin yang bernama Kim Jon karena Kim Jon meninggalkan HP-nya di lokasi kejadian. Kim Jon berkata HP-nya hilang dan ia berada di asrama pada waktu kejadian. Kim Jon tidak ingin tuduhan ini mempengaruhi nilainya di sekolah. Detektif Park telah menghubungi orang tua Yojin di Amerika. Namun orang tua Yojin tidak peduli dengan anaknya itu. 죄인 취급하지 말아요. 무죄 추정 원칙 몰라? 형 확정 전에 용의자 모두 무죄야. Kepala sekolah meminta Detektif Park mengurus masalah ini secara diam-diam. Ia tidak ingin masalah ini mempengaruhi murid lainnya. Detektif Park bertanya dengan murid lainnya. Yojin tergabung dalam 10 murid dengan nilai tertinggi di sekolah. Beberapa anak mengatakan Yojin dan Kim Jon mempunyai hubungan yang buruk. Selanjutnya, anak buah Detektif Park juga mendapat laporan bahwa Kim Jon berada di asrama pada waktu kejadian. Kim Jon pun dibebaskan untuk sementara waktu. 하여튼 돈 없고 백 없는 놈들만 억울하지. 정부에서 더 이상 진학제 애들 저 취재하지 말라고 경고장이 왔어요. Esoknya, Kim Jon datang ke sekolah. Ia masuk ke dalam ruangan rahasia di bawah sekolah. Di sana sudah berkumpul para siswa terbaik yang bernama Myung Ho, Mira, Kyung So, dan Yatno. Sebelumnya, Kim Jon merupakan anak pindahan dari sekolah lain. Ia ditempatkan satu kamar dengan Yojin. Kim Jon pun mulai belajar di SMA Sejong. Sebagai murid baru, ia masih harus belajar mengenal lingkungan barunya. Tanpa sengaja, Kim Jon melihat Mira di dalam kamarnya. Esoknya, Yojin menjawab pertanyaan guru tentang planet Pluto. Mengapa planet Pluto sudah tidak termasuk dalam tata surya? Yojin menjawab pertanyaan guru. Namun, Kim Jon tidak setuju dengan jawaban itu. Mereka pun sedikit berdebat. Lalu, ibu guru meminta seorang murid untuk menjadi asisten lab. Kim Jon pun mengangkat tangannya. Sojin, temannya Kim Jon, bercerita, murid dengan nilai tertinggi dapat belajar di ruangan khusus. Mereka berkompetisi agar mendapatkan rekomendasi dari pihak sekolah untuk masuk universitas terbaik di Seoul. Malam harinya, Yojin mencoba teropong Kim Jon. Yojin menyadari Kim Jon sedang memperhatikan Mira. Lalu, Kim Jon menemukan Mira mengirim pesan kepada Yojin. Mira pun membuka bajunya.
Keesokan harinya, Mira memilih Kim Jon menjadi teman belajarnya. Dengan mata tertutup, Mira menuntun Kim Jon ke atap sekolah. Mira bertanya, apakah Kim Jon menyukainya? Kim Jon pun mengungkapkan perasaannya. Ternyata, Mira menjebak Kim Jon untuk mempermalukannya di depan semua orang. Selanjutnya, Kim Jon membantu guru menjadi asisten karena hanya Kim Jon yang berani memegang kata. Kemudian, Mira menemukan bangkai kata di kursinya. Kim Jon lah yang menaruh bangkai kata itu sebagai bentuk balas dendam. Kembali ke masa kini, Kim Jon mengajak Myung Ho, Mira, Kyung So, dan Yatno untuk mendoakan Yojin. Namun, mereka tidak mau mengikuti perkataan Kim Jon. Lalu Kim Jon mengurung mereka dan mengeluarkan bom buatannya. Di atas, pihak sekolah sedang mengadakan acara dengan orang tua murid. Kim Jon menyuruh Yatno mengikat Myung Ho, Mira, dan Kyung So. Lalu, Kim Jon mengirimkan foto penyekapan itu kepada orang tua mereka. Flashback ke masa lalu. Setelah Kim Jon pindah kamar, pihak sekolah mengumumkan peringkat nilai para murid. Kim Jon sangat kecewa dengan peringkat yang ia dapatkan. Untuk mendapatkan nilai bagus, teman sekamar Kim Jon yang bernama Chang Min menyarankan untuk belajar dengan seorang guru privat. Namun, biayanya akan sangat mahal. Lalu Kim Jon meminta ibunya menyewa seorang guru privat. Setelah bertemu dengan guru privat, guru itu menolak mengajar karena ibu Kim Jon tidak bisa membayar jasanya. Cerita berlanjut. Dengan kemampuannya, Sojin dapat meretas komputer di ruangan khusus. Sojin berkata 10 murid teratas tergabung dalam grup rahasia yang mempunyai catatan khusus untuk menganalisa pertanyaan guru. Sojin menampilkan foto seorang murid di komputer mereka. Murid itu bernama Unjo dan telah meninggal karena bunuh diri. Sojin merasa curiga kepada mereka. Ia berusaha meretas grup belajar anak-anak itu. 쟤들 봐. 아무것도 못하잖아. 쟤들은 저기서 쫓겨나면 세상이 끝나는 줄 알아. Pada akhir pekan, semua murid pulang ke rumahnya. Kim Jon tidak pulang karena ia ingin belajar. Lalu Yojin datang menemui Kim Jon. Yojin berkata, teori yang diutarakan Kim Jon tentang planet Pluto mungkin ada benarnya. Kim Jon meminta Yojin untuk memasukkannya ke dalam grup rahasia. Yojin berkata, untuk bergabung, Kim Jon harus menjadi gila. Tak lama kemudian, Kim Jon dibawa oleh Yojin, Myung Ho, Mira, dan Kyung So ke tempat rahasia. Untuk dapat bergabung, Kim Jon harus menuruti perkataan mereka. Kim Jon bahkan rela dicekik hingga hampir tidak sadarkan diri. Kemudian grup rahasia menyuruh Kim Jon mencelakai guru privat. Akhirnya, Kim Jon dapat bergabung dalam grup rahasia itu. Kim Jon mendapatkan catatan rahasia dan diberikan izin masuk dalam situs belajar. Lalu, grup rahasia yang diberi nama Berburu Kelinci menjebak Chang Min menjadi orang yang mencelakai guru privat. Setelah mendapatkan catatan rahasia, Kim Jon semakin giat belajar hingga hidungnya mengeluarkan darah. Selanjutnya, pihak sekolah mengumumkan peringkat para murid. Kim Jon mendapatkan peringkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kyung So kesal dengan guru tambahan yang membuat nilainya turun. Karena nilainya rendah, Kyung So menyuruh Kim Jon untuk meledakkan mobil guru tambahan. Beralih ke masa kini, Kim Jon mengancam akan meledakkan Myung Ho dan kawan-kawan dengan bom buatannya. Sementara, detektif Park terus mencari mereka di sekitar sekolah. Kembali ke masa lalu, Myung Ho mengatakan Sojin lah yang menaruh foto Unjo di komputer sekolah. Grup rahasia pun berencana untuk memfitnah Sojin. Namun kali ini, Yojin menentang rencana mereka. 가만두면 안 되겠어. 어떻게 할 건데? 정수진, 그 또라이년. Pada malam hari, Kim Jon mengajak Sojin bertemu di ruangan kelas. Kim Jon berkata ia menyukai Sojin. Lalu, Kim Jon pun mencium Sojin. Ternyata, Myung Ho dan kawan-kawanlah yang menyuruh Kim Jon mencium Sojin. Mereka akan menyebarkan video itu untuk mempermalukan Sojin. Yojin pun datang menghentikan aksi mereka. Selanjutnya, Myung Ho menemui seorang guru. Myung Ho khawatir dirinya tidak akan mendapat rekomendasi masuk ke Universitas Seoul. Kemungkinan Yojin lah yang akan mendapatkan rekomendasi itu. Di tempat lain, akhirnya Sojin berhasil meretas situs grup rahasia. Ia menemukan video member grup rahasia sedang mempermalukan almarhum Unjo. Sojin tersadar bahwa Kim Jon telah bergabung dalam grup rahasia. Lalu, Sojin menemukan buku catatan rahasia di lemari Kim Jon. Sojin berkata, grup rahasia hanya memperalat Kim Jon sama seperti almarhum Unjo dan Chang Min. Malamnya, Kim Jon menemui Yojin. Ia merasa dipermainkan karena grup rahasia memberikannya buku catatan rahasia palsu. Lalu, Kim Jon melempar buku itu ke wajah Myung Ho. Myung Ho berkata, seharusnya Kim Jon bersyukur dengan buku palsu.
Myung Ho juga kesal kepada Yeojin yang mendapat peluang untuk direkomendasi. Kim Jon sadar dirinya tidak akan bisa masuk ke Universitas Seoul. Bahkan ia enggan untuk mengirimkan lamaran pendaftaran. Saat Yeojin sedang belajar, Sojin kembali meretas komputer ruangan khusus. Sojin menayangkan video Eunjo yang sedang dipermalukan oleh grup rahasia. Lalu, Myung Ho dan kawan-kawan memukul kepala Sojin hingga pingsan. Mereka melempar Sojin yang terluka di belakang sekolah. Yeojin memarahi Myung Ho dan kawan-kawan karena menggunakan pemukul baseball miliknya. Yeojin tidak ingin ikut campur dalam kejahatan mereka. Balik ke masa kini, Detektif Park menemukan blueprint bangunan sekolah. Detektif Park menemukan ruangan rahasia yang dulu pernah digunakan sebagai ruang penyiksaan. Lalu, Kim Jon pun keluar dengan menahan Myung Ho dan kawan-kawan. Flashback ke masa lalu, Yeojin mengajak Kim Jon menginap di rumah orang tuanya. Yeojin bercerita ia diasingkan karena pernah mencoba membunuh ayahnya. Ayahnya selalu memukulinya. Yeojin menunjukkan video mengapa grup itu dinamakan berburu kelinci. Kelinci sangat cepat mendaki bukit, namun lambat saat menuruni bukit. Untuk memburu kelinci harus di saat menuruni bukit. Yeojin merasa bersalah atas kematian Eunjo. Yeojin juga pernah disuruh mencium Eunjo sama seperti Kim Jon. Eunjo bunuh diri setelah diancam videonya akan disebarkan. 명왕 생각하로는 절대로 마주볼 수 없다는 거. 근데 자살까지 할 줄은 몰랐어. 친구 같은 건 없어. 영원히. Kembali ke masa kini, Kim Jon menyerahkan flash disk berisi video kejahatan Myung Ho dan kawan-kawan kepada Detektif Park. Kim Jon berkata ia ingin menghukum si pembunuh. Balik lagi ke masa lalu, Kim Jon kembali mendapat perintah dari Myung Ho dan kawan-kawan, namun sudah tidak mau menuruti perintah mereka. Mendengar itu, Myung Ho pun mengancam akan mencelakai ibunya Kim Jon. Lalu, Kim Jon menjenguk Sojin yang masih dirawat di rumah sakit. Kim Jon tahu Myung Ho dan kawan-kawanlah yang telah mencelakai Sojin. Karena khawatir dengan keselamatan ibunya, Kim Jon pun terpaksa menuruti perintah Myung Ho dan kawan-kawan. Kim Jon meminta Yeojin untuk menemuinya di gunung belakang sekolah. Myung Ho dan kawan-kawan akan mencelakai Yeojin. Setelah Yeojin datang, Myung Ho dan kawan-kawan langsung memukul Yeojin di kepalanya. Terungkaplah, Yeojin dibunuh oleh Myung Ho, Mira, dan Kyung So. Karena kasus itu sudah terungkap, Detektif Park meminta Kim Jon untuk mengakhiri semua ini. Namun, Kim Jon belum selesai. Ia menyuruh Detektif Park membawa murid yang seharusnya mendapat rekomendasi, namun dihalangi oleh Myung Ho. Kim Jon akan bertanya kepadanya apakah Myung Ho dan kawan-kawan harus mati atau dibiarkan hidup. 시간이 별로 없어. 서두르는 게 좋을걸? Tak berapa lama, anak buah Detektif Park menemukan murid tersebut. Detektif Park pun memberikan teleponnya yang sudah terhubung dengan murid tersebut. Lalu, Kim Jon memberikan telepon itu kepada Myung Ho. Myung Ho pun menawarkan sejumlah uang agar murid itu rela tidak mendapatkan rekomendasi. Kim Jon semakin muak dengan perilaku Myung Ho. Kim Jon bertanya kepada murid itu, apakah Myung Ho harus hidup atau mati? Namun, murid itu menutup teleponnya. Myung Ho pun memohon untuk dibebaskan. Ia berjanji tidak akan melakukannya lagi. 나 죽으려고 엄마. 나 걔 죽여버릴 거야. 죽여버릴 거야. 안 돼. 몸만 나가게 해줘. Di luar ruangan, Kim Jon mendengar sang ibu memintanya untuk mengakhiri semua ini. Tetapi Kim Jon sudah muak dengan semua ini. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ia tetap tidak akan berhasil. Kim Jon menyuruh Detektif Park untuk keluar dari ruangan karena ia akan meledakkan bomnya. Kim Jon melepaskan Yatno bersama dengan Detektif Park. Lalu tepat pada saat gerhana matahari, Kim Jon pun meledakkan bomnya. Dan film pun selesai. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.